Diriku yang kau nikahi, tetapi dia yang kau nafkahi. Mas, ingat, karma menantimu. Titik balik sebagai istri sah. Aku tidak akan membiarkanmu hidup tenang bersama wanita itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Elina adalah istri sah dari Mas Rianto, suami yang dulu begitu ia banggakan dan cintai. Namun perlahan kebahagiaan rumah tangganya berubah menjadi kehampaan ketika Elina mulai merasakan perubahan sikap suaminya. Dingin, sering pulang larut, dan terlalu sibuk dengan ponsel. Kecurigaan Elina semakin menguat ketika ia menemukan bukti-bukti transfer misterius dan pesan mesra yang mengarah pada sosok Naina, perempuan yang ternyata menjadi pelakor dalam rumah tangga mereka. Di tengah rasa sakit yang tak terbayangkan, Elina mencoba bertahan, berharap suaminya kembali seperti dulu. Namun seiring waktu satu hal menjadi jelas. Mas Rianto hanya menjadikan Elina sebagai istri di atas kertas, sementara kasih sayang dan uangnya justru ia berikan kepada Naina. Luka Elina semakin dalam hingga akhirnya ia memutuskan pergi dari rumah dan kembali ke pelukan kedua orang tuanya, memulai titik balik hidupnya. Namun kepulangannya justru membuka pintu bagi kekuatan baru dalam dirinya. Dengan dukungan keluarga, Elina mulai bangkit, menata hidup, dan menyadari bahwa ia layak mendapatkan cinta dan penghormatan, bukan pengkhianatan. Sementara itu, kehidupan Mas Rianto dan Naina yang semula penuh kenikmatan mulai retak oleh konflik, kecemburuan, dan karma yang datang bertubi-tubi. Hingga pada akhirnya, ketika Elina berdiri tegak sebagai perempuan yang lebih kuat dan mandiri, Mas Rianto baru menyadari kehilangan terbesarnya. Tetapi Elina tak lagi menoleh ke belakang. Ia tidak akan membiarkan suaminya hidup tenang bersama perempuan yang telah menghancurkan rumah tangganya. Ini adalah kisah tentang luka, perjuangan, dan kebangkitan seorang istri sah yang menolak menjadi korban selamanya. Halo semuanya, aku Elina. Kalau kalian ikut terbawa emosi dengan kisahku dan ingin tahu kelanjutan perjuanganku menghadapi pengkhianatan Mas Rianto dan Naina, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita berikutnya. Dukung terus ceritaku. Ya, terima kasih. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Namaku Elina, seorang perempuan yang selalu percaya bahwa pernikahan dibangun dari kejujuran, kesetiaan, dan saling memahami. Aku menikah dengan seorang laki-laki bernama Mas Rianto, pria yang dulu kuanggap sebagai rumah teraman dalam hidupku, seseorang yang kukira akan selalu menggenggam tanganku dalam suka maupun duka. Karena sejak awal pertemuan kami di sebuah acara kampus tempatku bekerja sebagai staf administrasi, dia tampil sebagai laki-laki yang penuh perhatian, sederhana, dan memiliki cara berbicara yang membuatku merasa dihargai. Setiap kali dia menyebut namaku, seolah dunia berhenti sejenak untuk menenangkan hatiku. Itulah kenangan awal yang selalu kuingat sebelum semuanya berubah. Kami menikah dengan penuh harapan, tinggal di rumah kecil yang kami bangun dari tabungan bersama. Aku bekerja di kantor dan dia bekerja di sebuah perusahaan kontraktor. Kehidupan kami sebenarnya cukup stabil, tidak mewah, tetapi penuh kehangatan. Aku selalu berusaha menjadi istri yang mendukung. Suami memasakkan makanan favoritnya, menyiapkan baju kerjanya,
dan mendengarkan keluh kesahnya setiap malam. Hingga pada suatu hari, muncul seseorang yang kemudian merusak segalanya. Perempuan bernama Naina, yang awalnya hanya kukenal sebagai teman kerja Mas Rianto. Mas mengatakan bahwa Naina adalah rekan yang butuh bantuan karena masih baru di kantor. Aku tidak pernah sekalipun mencurigai apapun, karena bagiku selama ini Mas Rianto selalu pulang tepat waktu, selalu memberi kabar, dan tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Sedikitpun aku tidak menyadari bahwa perkenalan kecil itu akan menjadi awal dari badai besar yang menghantam rumah tanggaku. Namun sebelum semua itu terjadi, hidupku masih berjalan damai. Setiap pagi aku membangunkan Mas Rianto dengan lembut, menyiapkan sarapan favoritnya yaitu nasi goreng pedas dan telur mata sapi. Dia selalu tersenyum sambil berkata bahwa aku adalah istri terbaik yang pernah dimiliki seorang laki-laki, dan kata-kata itu menempel di hatiku, menipuku begitu dalam hingga aku tidak sadar bahwa di balik senyum itu, dia menyembunyikan rahasia yang kelak akan menghancurkan dunia kecilku, yang kupikir selama ini baik-baik saja. Bahkan aku masih ingat ketika pertama kali Mas memperkenalkan Naina kepadaku dalam sebuah acara kantor. Perempuan itu tersenyum manis dan memanggilku dengan sebutan Mbak Elina. Aku tidak pernah tahu bahwa senyumnya yang kelihatan polos itu diam-diam menyimpan niat yang menusukku dari belakang. Sementara aku masih sibuk membanggakan Mas di depan teman-teman dan keluargaku bahwa aku memiliki suami yang setia, perhatian, dan tidak pernah membuatku khawatir. Aku tidak tahu bahwa pada detik yang sama, Tuhan sedang menyiapkan pelajaran paling pahit dalam hidupku. Sebuah kenyataan bahwa orang yang kita cintai bisa menjadi orang yang paling menyakitkan. Dan orang yang kita percaya bisa menjadi pengkhianat paling kejam. Dan dari semua itu, babak pertama hidupku dimulai dari satu hal sederhana. Perkenalan yang kukira tidak akan membawa apa-apa, tetapi justru menjadi gerbang menuju penghancuran rumah tangga yang telah kubangun dengan sepenuh hati. Sejak perkenalan singkat dengan Naina itu, hidupku tetap berjalan seperti biasa, namun entah mengapa ada sesuatu yang perlahan berubah dalam diri Mas Rianto. Perubahan kecil yang sebenarnya bisa saja kuanggap wajar kalau saja tidak terjadi terus-menerus. Awalnya Mas mulai sering pulang lebih malam dari biasanya dengan alasan lembur atau menemani rekan kerja baru yang belum paham sistem kantor. Dia bilang Naina sering kebingungan dengan laporan-laporan proyek, sehingga Mas harus membantu agar tidak terjadi kesalahan. Aku percaya, karena selama ini Mas tidak pernah menunjukkan tanda-tanda mencurigakan. Tetapi seiring berjalannya waktu, perubahan itu semakin terasa. Dulu Mas selalu membawa suasana hangat ketika pulang ke rumah, bercerita panjang tentang pekerjaannya sambil menikmati teh hangat yang kusediakan. Namun sekarang dia sering pulang dengan wajah lelah yang berbeda. Bukan lelah karena bekerja, tetapi lelah yang seperti berusaha menyembunyikan sesuatu. Aku mencoba mengabaikan semua firasat itu dan berpikir bahwa mungkin Mas sedang tertekan karena pekerjaan semakin berat. Namun malam demi malam Mas semakin sering sibuk dengan ponselnya, tersenyum kecil saat membaca pesan tetapi langsung meletakkannya ketika aku mendekat, seolah tidak ingin aku melihat isi pesannya. Aku hanya tersenyum meski hatiku sedikit tergores, mencoba menenangkan diriku dengan berkata bahwa mungkin itu hanya pesan dari rekan kerja atau grup kantor. Tapi jauh di dalam hatiku ada suara yang terus berbisik bahwa ada sesuatu yang salah. Suatu hari aku melihat Mas berdandan lebih rapi dari biasanya sebelum berangkat kerja, memakai parfum yang jarang sekali dia gunakan kecuali saat menghadiri acara penting. Ketika kutanya, dia menjawab singkat bahwa ada meeting besar dengan klien. Jawaban yang masuk akal, tetapi tatapan matanya menghindar. Dan di situ aku mulai merasakan keganjilan yang tidak bisa kupahami. Perubahan sikapnya semakin jelas ketika Mas mulai lebih sering marah untuk hal-hal kecil. Misalnya ketika aku bertanya apakah dia sudah makan atau ketika aku menanyakan kapan dia pulang. Dulu pertanyaan seperti itu membuatnya merasa diperhatikan. Tapi sekarang dia menjawab dengan nada kesal seperti aku sedang mengganggunya. Aku mencoba bertahan dan tidak membuat suasana semakin keruh. Karena aku percaya setiap rumah tangga pasti melewati pasang surut. Namun ada satu kejadian yang membuatku benar-benar ingin menangis. Yaitu ketika Mas lupa bahwa hari itu adalah ulang tahunku, sesuatu yang tidak pernah terjadi selama kami menikah. Biasanya Mas akan menyiapkan kejutan kecil atau setidaknya mengucapkan selamat pagi sambil memelukku. Tetapi kali ini tidak ada apapun, tidak ada ucapan, tidak ada pelukan,
Tidak ada perhatian, hanya keheningan yang membuat jantungku seperti diremas. Malam itu aku memasak makan malam spesial, berharap Mas sadar. Tetapi dia pulang semakin larut dengan aroma parfum wanita yang asing menempel di bajunya. Saat kutanya, dia menjawab enteng bahwa itu hanya bau dari ruangan kantor yang kebetulan banyak orang lewat. Aku mengangguk walau hatiku menolak percaya. Karena aku tahu betul wangi parfum itu bukan wangi sembarangan. Wangi yang hanya dipakai oleh seseorang yang ingin terlihat menarik. Seseorang seperti Naina. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Mas. Meski aku tidak ingin menjadi istri yang curigaan, tapi perubahan Mas terlalu jelas untuk diabaikan. Setiap kali dia menerima telepon, aku melihat dia menjauh dari ruangan, berbicara dengan suara pelan dan penuh senyum, sesuatu yang tidak pernah dia lakukan sebelumnya. Aku merasa ada dunia lain yang sedang dia bangun diam-diam, dunia yang aku tidak diizinkan masuk, dan di dalam dunia itu aku yakin ada satu nama yang mulai mengisi ruang yang seharusnya hanya untukku. Nama itu adalah Naina, perempuan yang sebenarnya tidak pernah aku anggap ancaman, tetapi kini menjadi bayangan yang terus mengikuti langkah suamiku, dan tanpa kusadari aku mulai berjalan menuju titik di mana semua rahasia itu akan terungkap, satu persatu, dengan cara yang paling menyakitkan. Malam itu hujan turun perlahan seperti ingin menemani gelisah yang sejak sore sudah menumpuk di dadaku. Mas Rianto mengirim pesan bahwa dia harus lembur lagi karena ada revisi laporan mendadak. Alasan yang sebenarnya sudah terlalu sering kudengar dalam beberapa minggu terakhir. Namun entah mengapa kali ini hatiku terasa lebih berat dari biasanya. Ada sesuatu yang memaksaku untuk tidak hanya duduk diam menunggu seperti biasanya. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan membereskan rumah, mencuci piring, menyapu lantai. Tetapi setiap kali ponselku bergetar karena notifikasi lain, aku hampir berharap itu dari Mas yang memberi kabar pulang cepat. Namun tidak pernah. Hanya pesan dari grup kantor dan keluargaku. Sementara dari Mas tidak ada pesan selain lembur. Kata yang kini terasa lebih tajam daripada senjata. Seperti biasa aku menyiapkan makan malam dan menunggu hingga jam 8. Kemudian jam 9. Dan akhirnya jam 10 lewat. Tetapi tidak ada tanda-tanda Mas akan pulang. Tepat ketika aku mencoba menenangkan diri, sebuah pesan masuk ke ponselku dari nomor tak dikenal. Isinya hanya satu kalimat pendek yang membuat seluruh tubuhku membeku. "Mbak, suaminya di sini bareng Mbak Naina." Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menatap layar ponsel itu lama, memastikan aku tidak salah baca. Namun kalimat itu tetap sama dan terasa semakin menusuk setiap detiknya. Aku mencoba menelepon nomor tersebut tetapi tidak aktif. Tubuhku gemetar hebat, namun ada kekuatan aneh yang membuatku bergerak. Sebuah dorongan untuk memastikan apakah semua ini benar atau hanya fitnah. Aku mengambil kunci motor dan keluar meski hujan masih turun. Sepanjang perjalanan aku berusaha menenangkan pikiran, meyakinkan diriku bahwa mungkin itu hanya kesalahpahaman. Mungkin mereka hanya kebetulan satu tempat. Mungkin Mas benar-benar lembur dan seseorang hanya ingin membuatku curiga. Aku terus mencari alasan terbaik untuk membela suamiku sendiri meski hatiku sudah tergores. Ketika aku tiba di area parkir sebuah kafe yang cukup jauh dari kantor Mas, aku melihat mobil Mas Rianto terparkir rapi. Mobil yang kukenal dengan sangat baik. Bahkan tempelan kecil berbentuk bunga di kaca belakangnya pun tidak mungkin aku salah. Aku menelan ludah ketika melihat kenyataan itu, tetapi aku belum siap berhenti sampai di situ. Langkahku pelan tetapi masing-masing terasa seperti menginjak pecahan kaca. Suara detak jantungku lebih keras daripada suara hujan, dan ketika aku mengintip dari balik jendela kafe yang berkabut, di sanalah aku melihat sesuatu yang selama ini hanya menjadi firasat. Mas Rianto duduk bersama Naina, bukan duduk sebagai rekan kerja, bukan duduk sebagai teman biasa, tetapi duduk dengan kedekatan yang terlalu intim, terlalu nyaman, terlalu menyakitkan untuk dilihat oleh istrinya sendiri. Aku melihat Naina tertawa kecil, menyentuh lengan Mas. Dan Mas membiarkan bahkan membalas dengan senyum lembut yang dulu hanya dimiliki untukku. Aku berdiri kaku, rasanya seperti dunia runtuh tepat di atas kepalaku. Udara seperti menghilang, nafasku terputus-putus. Aku ingin berteriak namun suaraku hilang. Tubuhku bergetar antara marah dan hancur. Namun di tengah semua itu ada satu hal yang paling menusuk. Wajah Mas Rianto terlihat bahagia, kebahagiaan yang tidak lagi kutemukan saat dia bersamaku di rumah. Aku tidak masuk ke kafe itu. Aku tidak ingin membuat skandal, bukan karena aku lemah, tetapi karena aku ingin melihat lebih jelas kebenaran yang selama ini kusembunyikan. Dari diriku sendiri, aku menunggu beberapa menit, melihat mereka berbincang mesra seperti pasangan baru jatuh cinta. Lalu aku berbalik,
berjalan pulang dengan pandangan buram karena air mata. Hujan membasahi seluruh tubuhku tetapi aku tidak peduli. Rasa dingin tidak seberapa dibanding rasa ditusuk dari belakang oleh orang yang selama ini ku cintai. Malam itu aku pulang ke rumah dengan langkah gontai. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah aku sadar bahwa suamiku bukan lagi milikku sepenuhnya. Ada seseorang yang sudah mengambil tempatku, perlahan tapi pasti. Dan yang lebih menyakitkan adalah Mas memberikannya tanpa paksaan, tanpa rasa bersalah, tanpa memikirkan bagaimana hancurnya istrinya sendiri. Malam itu adalah malam pertama aku benar-benar merasakan bahwa hidupku akan berubah, dan bukan ke arah yang indah. Pagi setelah malam pengkhianatan itu terasa seperti pagi terpanjang dalam hidupku. Aku bangun dengan mata bengkak, kepala berat, dan hati yang seolah tak lagi berada di tempatnya. Rasanya hampa tetapi juga penuh amarah yang menumpuk. Malam itu sebelum tidur aku tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana Mas Rianto bisa tersenyum begitu manis kepada perempuan yang bukan istrinya. Bagaimana tangannya bisa membiarkan disentuh orang lain dengan begitu nyaman. Bagaimana dia bisa memberikan kebahagiaan yang dulu menjadi milikku kepada seseorang yang bernama Naina. Seseorang yang dulu kusambut dengan ramah karena kupikir hanya rekan kerja biasa. Pagi itu aku menyiapkan sarapan seperti biasa. Meski tanganku gemetar ketika memegang spatula. Ketika Mas keluar dari kamar sambil menguap seolah tidak terjadi apa-apa. Aku hanya diam meneruskannya. Dia duduk dan mulai makan tanpa menatapku lama. Hanya berkata singkat bahwa pekerjaannya sedang banyak sehingga nanti pulangnya malam lagi. Aku menatapnya. Diam-diam dan melihat jelas kebohongan yang sama terpampang di wajahnya. Seolah aku ini istri yang tidak punya mata dan tidak punya hati. Selama ini aku mempercayainya sepenuh hati, tetapi dia justru mempermainkan kepercayaanku dengan mudah. Ketika dia pergi bekerja, aku duduk lama di ruang tamu menatap pintu yang baru saja ditutupnya. Menatap kehidupan yang sedang hancur perlahan oleh ulah dua manusia yang egois. Aku tahu aku tidak bisa terus-terusan hanya menangis. Karena kalau aku diam, mereka akan terus menindasku. Maka hari itu aku memutuskan untuk mulai mencari kebenaran lebih jauh. Aku bukan ingin menjadi istri yang mencurigai suaminya setiap detik. Tetapi apa yang kulihat malam itu sudah cukup untuk membuatku membuka mata. Aku mencoba menghubungi nomor yang semalam mengirimkan pesan padaku. Namun tetap tidak aktif. Aku kemudian memberanikan diri membuka folder catatan keuangan kami. Selama ini Mas selalu menyuruhku mengurus keuangan rumah tangga. Tetapi sejak awal tahun, dia mulai mengambil alih dan mengatakan bahwa dia ingin aku tidak terlalu lelah mengurus semuanya. Aku kira itu bentuk perhatian, tetapi ketika ku buka aplikasi rekening, aku melihat transaksi yang membuat napasku berhenti. Ada beberapa transfer rutin ke satu rekening dengan jumlah berbeda-beda, tidak terlalu besar tetapi cukup sering. Dan nama yang tertera di rekening tujuan adalah nama yang sangat familiar. Naina. Dadaku serasa disayat saat membaca nama itu. Bukan hanya Mas Rianto memberi waktu, perhatian, dan senyum kepada wanita itu, tetapi juga uang, nafkah, sesuatu yang seharusnya diberikan suami kepada istrinya, bukan kepada selingkuhannya. Aku menutup ponselku dengan tangan gemetar. Dunia seakan berputar, dan aku merasa seperti istri bodoh yang selama ini hanya digunakan sebagai tameng rumah tangga. Sementara wanita lain menerima perlakuan layaknya istri dari suamiku. Semakin hari aku semakin yakin bahwa hubungan mereka bukan sekadar main-main. Ada keterikatan yang Mas sembunyikan mati-matian. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasakan ledakan marah yang begitu kuat. Marah karena dikhianati, marah karena dibohongi, marah karena dianggap tidak punya hak mengetahui apa yang terjadi dalam rumah tanggaku. Marah karena perempuan bernama Naina berani menyentuh sesuatu yang bukan miliknya. Aku bangkit dari sofa, melihat bayanganku di cermin. Melihat seorang perempuan dengan mata bengkak, wajah letih. Tetapi ada satu hal yang baru di sana, ketegasan, seolah Tuhan berkata bahwa cukup sudah aku dijadikan korban, cukup sudah diperlakukan seolah aku tidak penting. Hari itu aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku tidak akan diam. Aku tidak akan membiarkan Naina mengambil hakku begitu saja, dan aku tidak akan membiarkan Mas Rianto hidup nyaman dalam kebohongannya. Kalau mereka berani bermain di belakangku, maka aku akan berdiri di depan mereka dengan kepala tegak. Karena mulai hari itu aku bukan lagi Elina yang selalu sabar. Bukan lagi Elina yang selalu menunduk. Tetapi Elina yang siap membuka satu persatu topeng dari orang-orang yang menyakitinya. Dan ini baru permulaan dari perang panjang yang tidak pernah mereka sangka akan kulepaskan. Hari-hari setelah menemukan bukti transfer ke rekening Naina menjadi hari yang penuh gejolak dalam diriku. Setiap detik aku merasa antara ingin menangis dan ingin berteriak.
Tetapi aku tahu kalau aku terlarut dalam emosi, aku tidak akan pernah menemukan jawaban yang sebenarnya. Jadi aku mulai menata strategi. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya karena selama ini aku terlalu percaya pada Mas Rianto. Terlalu yakin bahwa dia tidak akan pernah menyakitiku. Tetapi kenyataan berkata lain. Kenyataan menunjukkan bahwa selama aku sibuk menjaga rumah tangga kami, Mas justru sibuk memberi kehidupan lain kepada seorang perempuan yang tidak tahu malu bernama Naina. Pagi itu aku mengambil cuti dari kantor dengan alasan sakit. Padahal yang sakit bukan tubuhku, melainkan hatiku yang serasa ditusuk berkali-kali. Sejak Mas Rianto berangkat bekerja, aku langsung mengeluarkan buku catatan, membuka daftar tanggal-tanggal ketika Mas pulang malam. Aku mencocokkannya dengan transaksi transfer yang kulihat kemarin, dan hasilnya membuatku semakin yakin bahwa mereka bukan hanya sekadar dekat, melainkan memiliki hubungan yang jauh lebih dalam daripada yang kukira. Ada tanggal ketika Mas mengaku lembur tetapi justru ada transfer untuk Naina beberapa jam sebelumnya. Seolah-olah dia memberi uang untuk keperluan malam itu. Aku menahan napas setiap kali menemukan kesamaan pola tersebut. Tubuhku panas dingin tetapi pikiranku mulai lebih fokus. Aku tidak lagi hanya merasa hancur. Aku kini merasa harus bertindak. Dan tindakan pertamaku hari itu adalah mengikuti jejak keberadaan Mas Rianto. Aku tahu jam berapa ia biasanya keluar makan siang. Aku tahu jalur yang biasa ia lewati karena dulu kami sering pergi makan bersama di hari libur. Jadi aku menunggu dengan sabar di sebuah tempat tidak jauh dari kantornya sambil memperhatikan pintu masuk gedung tersebut. Jantungku berdegup keras namun aku tetap bertahan. Aku ingin tahu apakah hari ini dia juga akan menemui Naina, dan benar saja sekitar jam 12 lewat sedikit aku melihat Mas keluar dari gedung dengan langkah cepat sambil memegang ponselnya. Dia tampak tersenyum kecil, senyum yang sudah lama tidak kuterima. Sesaat kemudian dari arah berlawanan muncul sosok yang sangat familiar. Naina. Dia memakai baju rapi seolah hendak berkencan. Bukan untuk makan siang biasa. Mereka bertemu tanpa ragu. Tanpa rasa takut terlihat publik. Seolah mereka pasangan yang sah. Dan ketika Naina memeluk Mas Rianto sebentar sebelum mereka berjalan bersama, aku merasa seluruh dunia runtuh untuk kedua kalinya. Tetapi kali ini aku tidak menangis. Aku hanya melihat dengan tatapan kosong yang berubah perlahan menjadi tekad kuat. Setelah mereka pergi aku mengikuti dari kejauhan, memastikan tidak terlalu dekat tetapi juga tidak kehilangan arah. Mereka berjalan menuju sebuah restoran yang cukup mahal untuk ukuran makan siang. Restoran yang dulu hanya bisa kami datangi saat momen spesial karena kami harus berhemat. Tetapi rupanya Mas tidak keberatan membawanya ke sana. Membawa perempuan lain ke tempat-tempat yang dulu kupikir hanya kami berdua yang punya kenangan di sana. Saat mereka duduk berdua di pojok ruangan dengan tatapan yang tidak akan pernah diberikan suami yang setia kepada orang lain, aku berdiri di luar kaca dengan perasaan campur aduk. Ingin masuk dan memarahi mereka tetapi aku menahan diri karena aku tahu ini baru awal. Kalau aku meledak sekarang, bukti-bukti yang harus kukumpulkan akan hilang. Mas Rianto akan lebih berhati-hati, dan Naina mungkin akan bersembunyi lebih dalam. Aku harus menjadi lebih pintar daripada mereka, lebih tenang, lebih strategis, dan lebih kuat. Setelah mereka selesai makan aku melihat Mas memberikan sesuatu kepada Naina, sebuah amplop kecil. Dan senyum Naina terlihat begitu puas seolah itu adalah hadiah dari dewa penolong hidupnya. Suamiku ternyata bukan hanya memberinya nafkah diam-diam, tetapi juga memberi uang tunai secara langsung. Hatiku panas tetapi aku tetap menahan diri karena aku tahu semakin banyak yang kulihat, semakin besar kekuatan yang aku kumpulkan untuk menuntaskan semuanya nanti. Ketika mereka berpisah aku kembali ke rumah dengan pikiran penuh rencana. Aku menuliskan semua yang kulihat, semua detail kecil dari ekspresi, gerakan, bahkan pakaian yang mereka gunakan. Dan saat malam tiba Mas pulang dengan wajah lelah palsu sambil berkata bahwa dia harus lembur lagi besok. Aku tersenyum dalam hati, senyum yang tidak pernah aku punya sebelumnya, senyum dari seorang wanita yang sudah siap membalikkan semua keadaan. Senyum dari seorang istri sah yang tidak akan membiarkan suaminya hidup nyaman bersama pelakornya. Karena malam itu aku sadar satu hal. Aku bukan korban lagi. Aku adalah badai yang akan menghancurkan kebohongan mereka dan membuat mereka menyesal telah meremehkanku. Esok paginya aku bangun dengan perasaan berbeda. Bukan lagi hanya luka dan marah, tetapi ada ketenangan baru yang lahir dari tekad.
seolah semesta mulai membuka jalanku untuk membalas semua pengkhianatan yang Mas Rianto dan Naina lakukan di belakangku. Sebelum Mas berangkat kerja, aku memperhatikannya dengan seksama, dari cara dia merapikan baju, memasang parfum, hingga mengecek ponselnya berkali-kali. Semua gerak-geriknya mencerminkan seseorang yang sedang menutupi sesuatu, seseorang yang sedang menjaga dua kehidupan sekaligus, dan dia benar-benar yakin aku tidak menyadarinya. Padahal hatiku sudah penuh bukti. Setelah dia pergi, aku langsung mulai menjalankan rencanaku tahap demi tahap. Langkah pertama adalah mencari tahu sejauh mana hubungan mereka sebenarnya. Aku tidak mau hanya mengandalkan apa yang kutemukan kemarin. Aku harus memastikan setiap detail agar tidak ada yang lolos dari mataku. Aku mulai dengan membuka kembali semua chat antara aku dan Mas, berusaha mengingat kapan perubahan sikapnya mulai terasa. Dan perlahan aku menyadari bahwa perubahan itu dimulai sekitar 2 bulan setelah Naina masuk kantor. Kemudian aku mencocokkannya dengan perubahan kebiasaan Mas di rumah, seperti fokus berlebihan pada ponsel, pulang lebih malam, uang yang tiba-tiba sering hilang tanpa penjelasan, dan semua itu membentuk pola yang jelas. Pola yang menunjukkan bahwa perselingkuhan itu sudah berjalan cukup lama dan bukan sekadar hubungan singkat. Setelah itu aku mengambil langkah yang lebih besar. Aku menghubungi teman lama Mas Rianto yang bekerja di kantor yang sama. Sebut saja namanya Dito. Aku sengaja menanyakan hal-hal ringan tentang kantor, tetapi perlahan mengarah ke pertanyaan tentang Naina. Dan tanpa perlu kusuruh, Dito mulai bercerita bahwa belakangan ini Mas sering terlihat bersama Naina. Dito bahkan mengatakan bahwa beberapa orang kantor mulai bergosip. Tetapi tidak ada yang berani campur tangan karena Mas adalah orang yang cukup disegani. Hatiku bergetar ketika mendengar semua itu keluar dari mulut orang lain, bukan dari dugaanku semata. Tetapi aku tetap menanggapi dengan nada datar seolah aku tidak tahu apa-apa. Aku berkata aku hanya penasaran karena Naina terlihat seperti orang yang supel, dan Dito mengiyakan sambil menambahkan bahwa Naina memang cepat akrab terutama dengan laki-laki. Kata yang terakhir membuatku mengencangkan rahang. Setelah menutup telepon, aku duduk lama di ruang tamu sambil menatap dinding kosong. Bukan karena bingung, tetapi karena pikiranku sedang menyusun strategi lanjutan untuk membuka semua kelicikan itu sekaligus. Aku tahu aku tidak bisa melawan hanya dengan emosi. Aku harus memastikan setiap langkahku tepat. Lalu di tengah lamunan itu aku teringat sesuatu. Rekening pribadi Mas Rianto yang jarang sekali ia gunakan. Biasanya dia memakai satu rekening utama untuk semua kebutuhan rumah. Tetapi beberapa bulan ini ia sering menyembunyikan transaksi dari rekening sekundernya. Maka aku mencoba masuk ke akun e-banking itu. Tetapi ternyata sandinya sudah diganti. Sesuatu yang tidak pernah Mas lakukan sebelumnya. Jantungku berdegup kencang bukan karena marah, tetapi karena ini bukti nyata bahwa Mas menyembunyikan sesuatu yang besar. Semakin aku menggali, semakin banyak kebohongan muncul seperti ular-ular kecil yang keluar dari lubang gelap. Tetapi bukannya takut, aku justru semakin yakin bahwa aku harus terus maju. Sore harinya aku memutuskan untuk pergi ke salon. Bukan untuk sekadar merawat diri, tetapi untuk mengembalikan kepercayaan diriku. Aku ingin berdiri sebagai istri sah yang layak dihormati, bukan perempuan yang patah. Aku mengubah sedikit gaya rambutku, merapikan wajahku, dan ketika aku pulang ke rumah aku melihat bayanganku di cermin sebagai seseorang yang baru, seseorang yang tidak lagi rela diperlakukan sebagai pilihan kedua. Malam harinya ketika Mas pulang, aku hanya diam sambil memperhatikan gerak-geriknya. Dia tampak terkejut melihatku terlihat lebih segar, tetapi dia hanya memuji sebentar lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Aku tersenyum kecil di dalam hati karena aku tahu apa yang kulakukan bukan untuknya, melainkan untuk diriku sendiri. Dan ketika Mas mengumumkan bahwa besok ia harus lembur lagi, aku hanya mengangguk sambil berkata hati-hati. Kalimat yang biasanya keluar dengan lembut tetapi kini terasa seperti pisau tumpul yang aku arahkan tepat ke arah kebohongannya. Malam itu sebelum tidur aku berdiri lama di depan jendela sambil menatap langit gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai aku merasa tidak takut lagi, tidak ragu lagi. Karena aku tahu satu hal yang pasti, badai yang akan menimpa Mas Rianto dan Naina sudah mulai terbentuk.
Dan tidak ada yang bisa menghentikan aku sebagai istri sah untuk mengambil keadilan yang selama ini mereka rampas dariku. Sejak pagi itu Elina sudah merasa ada yang berbeda dari cara Mas Rianto memandangnya. Bukan lagi tatapan hangat seorang suami yang pulang ke rumah untuk menemukan ketenangan, melainkan tatapan kosong yang seperti ingin cepat-cepat pergi. Dan ketika mereka duduk di meja makan, suasana yang biasanya penuh obrolan ringan berubah menjadi hening yang menyakitkan. Elina hanya bisa memperhatikan gerak-gerik suaminya yang tampak gelisah, memeriksa ponsel berkali-kali. Tersenyum kecil pada layar seolah ada seseorang di seberang sana yang membuatnya bahagia. Sementara Elina hanya bisa berpura-pura tidak melihat meski hatinya perih, karena ia tahu tidak ada satupun pesannya yang pernah membuat Mas Rianto tersenyum seperti itu. Pagi itu Elina mencoba membuka percakapan dengan lembut dan bertanya apakah pekerjaan suaminya sedang berat. Namun Mas Rianto hanya menjawab pendek sambil terus menunduk di depan ponsel, bahkan tidak menatap wajah istrinya. Lalu tanpa permisi ia beranjak pergi ke kamar untuk mengganti pakaian dengan kemeja baru yang lebih rapi, memakai parfum lebih banyak dari biasanya, merapikan rambut dengan sangat teliti, dan perilaku itu semakin membuat Elina sadar bahwa ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Terlebih ketika ponsel Mas Rianto kembali berbunyi dan nama Naina muncul sekilas di layar sebelum cepat-cepat ditutup oleh Mas Rianto yang tampak panik seolah tidak ingin Elina melihatnya. Namun justru kepanikan itulah yang semakin menegaskan bahwa kecurigaan Elina bukan lagi sekadar prasangka, melainkan kenyataan pahit yang sedang menampar wajahnya pelan-pelan. Elina mencoba menarik napas panjang agar tidak menangis di hadapan suaminya, dan dengan suara setenang mungkin ia berkata bahwa ia merasakan Mas Rianto berubah. Tetapi suaminya malah marah dan menuduhnya terlalu sensitif. Lalu pergi meninggalkan meja makan sambil berkata bahwa ia ada urusan penting yang membuatnya harus keluar lebih pagi. Padahal Elina tahu betul itu bukan urusan kantor karena kantor Mas Rianto tidak pernah meminta karyawannya datang sepagi itu. Dan ketika pintu rumah tertutup, barulah air mata Elina jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Bukan karena kelemahan tetapi karena rasa dikhianati yang selama ini ia coba abaikan kini mulai memperlihatkan bentuknya. Terlebih ketika ia tak sengaja melihat slip transfer yang tertinggal di meja kerja suaminya. Jumlah uang yang besar, jauh lebih besar daripada uang belanja yang selama ini ia terima, ditransfer ke rekening bernama Naina. Nama yang sama yang muncul di layar ponsel Mas Rianto. Nama yang sama yang mulai dibicarakan beberapa tetangga bahwa ada seorang perempuan sering terlihat menunggu mobil Mas Rianto di dekat kantornya. Dan saat itu jantung Elina serasa berhenti sejenak karena ia sadar bahwa dirinya adalah istri sah yang dinikahi tetapi bukan lagi perempuan yang dinafkahi dengan sepenuh hati. Sepanjang hari Elina mencoba tetap beraktivitas seperti biasa, mencuci baju, menyapu rumah, memasak makan siang. Tetapi setiap kali ia menoleh ke arah pintu, bayangan Mas Rianto yang pergi dengan sikap dingin tadi pagi selalu terbayang, membuat hatinya kembali hancur. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri sejak kapan suaminya berubah seperti itu. Apakah ada kesalahan dalam dirinya? Atau apakah cinta suaminya memang sudah tidak ada lagi? Dan ketika malam tiba serta Mas Rianto pulang dengan aroma parfum wanita yang samar menempel di bajunya, Elina tidak lagi bisa menahan luka yang mengalir di hatinya. Ia menatap suaminya yang tampak lelah tetapi bukan lelah karena pekerjaan melainkan lelah karena telah menghabiskan hari bersama orang lain. Dan malam itu ketika Mas Rianto tertidur, Elina duduk di sisi ranjang sambil memandang wajah suaminya yang dulu sangat ia cintai. Ia mengusap air matanya dan berkata dalam hati bahwa jika benar Mas Rianto telah memilih mencintai dan menafkahi Naina, maka ia juga akan memilih jalan untuk menemukan titik baliknya sendiri. Sebagai istri sah, ia tidak akan tinggal diam sementara suaminya hidup nyaman dengan perempuan lain. Dan malam itu menjadi awal tekad baru Elina bahwa dirinya tidak akan membiarkan rumah tangganya dihancurkan tanpa perlawanan. Sejak hari itu Elina tidak lagi menutup mata terhadap perubahan kecil yang ada pada suaminya. Setiap detail kini menjadi petunjuk yang perlahan mengungkap kebenaran yang selama ini ia takutkan. Mulai dari parfum berbeda yang menempel di baju Mas Rianto, senyum samar yang muncul ketika ponselnya berbunyi, hingga kebiasaannya pulang semakin malam dengan alasan lembur padahal slip lemburnya tidak pernah ada. Dan suatu sore saat Elina sedang merapikan lemari pakaian Mas Rianto, ia menemukan selembar nota makan dari sebuah restoran mewah yang tidak pernah mereka kunjungi bersama, lengkap dengan 2 menu mahal yang jelas tidak mungkin ia makan sendirian. Rasa panas menjalar di dada Elina, bukan hanya karena cemburu tetapi karena ia mulai sadar bahwa sudah cukup lama ia dibohongi. Dan ketika malam itu Mas Rianto pulang,
Elina mencoba menanyakan nota tersebut dengan hati-hati. Namun suaminya langsung marah dan mengatakan bahwa Elina selalu mencari masalah. Padahal Elina hanya ingin kejujuran, hanya ingin penjelasan yang pantas ia terima sebagai istri sah. Tetapi justru sikap defensif Mas Rianto membuat semuanya semakin jelas. Membuat Elina merasa bahwa dirinya sedang bertarung sendirian mempertahankan sesuatu yang sebenarnya tidak lagi diperjuangkan suaminya. Dan hari berikutnya ketika Elina pergi ke minimarket dekat komplek untuk membeli kebutuhan dapur, ia tanpa sengaja bertemu dengan dua tetangga yang sedang berbisik pelan sambil sesekali menatapnya. Awalnya Elina mencoba mengabaikan karena ia tidak ingin mencari masalah. Tetapi ketika ia melewati mereka, salah satu dari mereka tanpa sengaja menyebut nama Naina, membuat langkah Elina terhenti, jantungnya berdegup kencang, dan meski ingin berpura-pura tidak peduli, ia tidak sanggup menahan diri untuk bertanya apa yang sedang mereka bicarakan. Dan saat salah satu tetangganya akhirnya berkata bahwa mereka sering melihat Mas Rianto mengantar dan menjemput seorang perempuan muda di dekat kantornya. Perempuan yang sama yang pernah difoto seseorang dan dikirim ke grup WhatsApp warga. Perempuan bernama Naina yang belakangan sering muncul di gosip lingkungan sebagai wanita baru yang dekat dengan suaminya. Dunia Elina seketika terasa berguncang, bukan karena gosip itu, tetapi karena kini ia mengetahui bahwa semua bukti yang ia temukan bukan lagi isyarat samar melainkan sebuah kenyataan yang mulai diketahui banyak orang. Membuatnya bukan hanya sakit tetapi juga dipermalukan di depan masyarakat tanpa ia sadari. Pulang ke rumah, Elina menangis tanpa suara di dapur. Tangan gemetar memegang gelas yang berulang kali hampir jatuh. Sementara pikirannya berputar antara rasa marah, sedih, kecewa, dan ketidakpercayaan bahwa suaminya yang dulu begitu lembut kini berubah menjadi lelaki yang membuatnya merasa tidak berharga. Malamnya ketika Mas Rianto kembali pulang dengan wajah lelah dan sikap dingin, Elina memerhatikan setiap gerak-geriknya. Ketika suaminya meletakkan tas, ketika ia menyimpan ponsel di bawah bantal alih-alih di meja seperti biasanya, hingga ketika ia masuk ke kamar mandi sambil membawa ponsel, semua itu menjadi potongan-potongan bukti yang semakin melengkapi cerita. Dan ketika Mas Rianto tertidur, Elina duduk di ruang tamu sambil menatap gelap dengan hati yang berkecamuk. Ia menyadari bahwa ia mungkin tidak bisa mencegah perselingkuhan itu, tetapi ia bisa menentukan bagaimana ia menyikapi pengkhianatan tersebut. Ia bisa memilih untuk tetap diam dan terluka, atau ia bisa bangkit menjadi perempuan yang tidak lagi membiarkan dirinya diinjak. Dan malam itu Elina membuat keputusan dalam hati bahwa ia harus mencari bukti yang lebih jelas. Bukti yang bisa membuka kedok hubungan Mas Rianto dan Naina tanpa bisa dibantah. Sekaligus bukti yang suatu hari akan menjadi titik balik dirinya sebagai istri sah yang selama ini hanya disisihkan. Sejak tekad itu Elina benar-benar mulai memperhatikan setiap langkah suaminya. Ia tidak lagi menepis firasat yang muncul, tidak lagi menenangkan diri dengan alasan-alasan yang dibuat untuk melindungi hatinya sendiri. Dan pada suatu pagi ketika Mas Rianto hendak berangkat kerja, Elina memperhatikan bahwa suaminya membawa kemeja berbeda yang disimpan terlipat rapi di dalam tas. Padahal ia tidak pernah membawa baju ganti kecuali ada acara kantor. Tetapi hari itu Mas Rianto berkata ia hanya ingin berjaga-jaga. Alasan yang terdengar dibuat-buat dan semakin mempertebal kecurigaan Elina. Sehingga ketika Mas Rianto menghilang di balik tikungan jalan, Elina memutuskan untuk mengikuti langkah hatinya dan mencari tahu kebenaran yang selama ini membuatnya terjaga di malam hari. Ia bukan ingin memata-matai suaminya, tetapi ia ingin menyelamatkan dirinya dari kebohongan yang terus menyakitinya. Dan siang itu ketika Elina membersihkan rumah, ia menemukan sebuah struk belanja terselip di sela sofa. Struk dari sebuah toko aksesoris wanita yang dibeli 2 hari lalu. Gelang emas tipis dengan inisial N yang jelas bukan miliknya karena ia tidak pernah diberi hadiah lagi oleh suaminya setelah pernikahan memasuki tahun ketiga. Elina terdiam lama memandangi struk itu. Napasnya berhenti. Dunia terasa seperti mengecil dan hanya menyisakan rasa sakit yang menusuk dada. Bukti demi bukti kini muncul begitu jelas seperti kepingan puzzle yang perlahan membentuk gambar utuh bernama perselingkuhan. Dan seakan itu belum cukup. Ponsel Mas Rianto yang tertinggal di rumah karena terburu-buru membuat situasi semakin terang ketika notifikasi masuk bertubi-tubi dengan nama yang sama. Naina, isi pesannya singkat namun menghancurkan. Mas, aku sudah sampai di tempat biasa. Jangan lupa bawa kemejanya ya. Hari ini aku ingin Mas temani aku lebih lama. Kalimat itu seperti petir yang menghantam langsung ke hati Elina. Bukan lagi kecurigaan, bukan lagi firasat, tetapi bukti nyata yang tidak bisa dibantah.
membuat lutut Elina lemas hingga ia harus duduk karena tubuhnya bergetar hebat antara marah, sedih, terluka, dan kecewa. Ia merasa seluruh pengorbanan yang ia lakukan selama ini, seluruh cinta dan kesetiaan yang ia jaga, semua terlihat sia-sia di mata suaminya. Dan ketika sore tiba, Elina duduk di ruang tamu dengan wajah dingin yang berbeda dari biasanya. Bukan dingin karena benci tetapi dingin karena hatinya sudah mulai lelah berjuang sendirian. Ia menunggu Mas Rianto pulang sambil memegang ponselnya, bukan untuk memarahi, melainkan untuk melihat apakah suaminya masih punya sedikit rasa bersalah. Namun saat Mas Rianto masuk rumah dengan tawa kecil di ponselnya, tawa yang sepertinya masih bersisa dari kebersamaannya dengan wanita lain, Elina tahu bahwa suaminya benar-benar telah berubah menjadi lelaki yang tidak lagi peduli pada rumah yang dulu ia janjikan akan ia jaga. Mas Rianto terkejut melihat ponselnya berada di tangan Elina, tetapi ia masih berusaha santai dan berkata bahwa pesan itu hanya urusan kerja, alasan yang bahkan terdengar memalukan bagi orang yang mengucapkannya. Dan saat Elina menatap mata suaminya sambil berkata dengan suara pelan namun penuh luka bahwa dirinya bukan perempuan bodoh yang bisa dibohongi begitu saja, Mas Rianto justru marah seolah dirinya yang menjadi korban. Dari sinilah Elina semakin sadar bahwa suaminya akan terus menutupi kebohongannya bahkan ketika kebenarannya sudah jatuh tepat di depan mata. Malam itu setelah keributan kecil yang tidak membawa hasil apa-apa, Elina duduk sendirian di kamar dan mulai menyusun rencana untuk menemukan bukti yang lebih kuat. Bukan untuk mempermalukan suaminya tetapi untuk melindungi dirinya ketika tiba waktunya mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Dan ketika ia menatap pantulan wajahnya di cermin, ia melihat seorang perempuan yang telah disakiti berkali-kali tetapi tidak tumbang. Perempuan yang mulai bangkit. Perempuan yang mulai menemukan kekuatannya kembali. Serta perempuan yang siap menunjukkan bahwa dirinya adalah istri sah yang tidak akan membiarkan Mas Rianto hidup nyaman dengan perselingkuhannya bersama Naina. Pagi itu Elina bangun dengan hati yang masih berat setelah pertengkaran semalam. Namun berbeda dari hari-hari sebelumnya, kini ada tekad baru dalam dirinya. Tekad untuk tidak lagi menjadi perempuan yang hanya menangis diam-diam. Dan saat ia memasak sarapan, pikirannya terus berputar pada rencana untuk mencari bukti yang benar-benar tidak bisa dibantah. Bukti yang sekali ia tunjukkan akan membuat semua topeng Mas Rianto runtuh begitu saja. Ketika Mas Rianto turun dari kamar, ia seperti biasa bersikap tergesa-gesa, tidak menatap Elina, tidak menyentuh makanan yang dibuat istrinya, dan hanya berkata bahwa ia harus pergi lebih awal karena ada meeting mendadak. Tetapi Elina hanya mengangguk tanpa berkata apapun karena ia tahu itu bukan meeting. Ia tahu tujuan suaminya bukan kantor, dan kali ini ia bertekad untuk membuktikannya sendiri. Begitu suara motor Mas Rianto menghilang, Elina langsung bersiap, mengenakan kerudung longgar, memakai masker, mengambil tasnya, lalu memesan ojek online untuk mengikutinya dari kejauhan. Jantungnya berdegup sangat kencang namun ia menahan diri agar tetap tenang. Dan ketika ojek itu melaju, Elina memperhatikan arah yang diambil Mas Rianto, bukan menuju kantor seperti yang dikatakan, melainkan berbelok ke jalan kecil yang mengarah ke kawasan ruko, sebuah area yang tidak pernah ia kunjungi bersama suaminya. Dan ketika motor Mas Rianto berhenti di depan sebuah kafe kecil yang cukup tersembunyi, Elina melihatnya dari kejauhan sambil menggigit bibir kuat-kuat agar air matanya tidak jatuh karena tepat di depan kafe itu berdirilah seorang perempuan dengan pakaian rapi dan senyum manis. Perempuan bernama Naina yang selama ini hanya ia dengar dari gosip tetangga dan pesan-pesan rahasia di ponsel suaminya. Melihat Naina nyata di depan matanya membuat dada Elina serasa diremas. Bukan karena cemburu semata tetapi karena seluruh ketakutannya kini menjelma menjadi kenyataan. Ia melihat bagaimana Naina menyentuh lengan Mas Rianto, bagaimana suaminya membalasnya dengan lembut, bagaimana mereka tertawa bersama seperti dua orang yang tidak punya rasa bersalah pada siapapun. Dan Elina tidak percaya bahwa laki-laki yang dulu menangis meminta restu orang tuanya untuk menikahi dirinya kini tertawa dengan perempuan lain di tempat tersembunyi seperti ini. Elina memotret mereka dengan tangan gemetar, memastikan setiap sudut terlihat jelas. Memastikan ia punya bukti ketika kelak ia harus mengambil keputusan. Tetapi ketika Mas Rianto menyentuh pipi Naina, Elina merasa seluruh tubuhnya gemetar hebat, seakan dunia meruntuh di depan matanya. Ia ingin berlari menghampiri mereka, ingin berteriak dan menampar wajah pengkhianatan itu. Namun ia menahan dirinya, karena ia tahu jika ia muncul sekarang, Mas Rianto pasti akan punya 1000 alasan untuk memutarbalikkan keadaan. Dan ia tidak ingin emosinya merusak bukti yang baru saja ia dapatkan. Setelah mengambil beberapa foto dan video, Elina mundur perlahan,
duduk di kursi taman dekat. Ruko itu sambil menutupi wajah dengan kedua tangannya karena ia tidak sanggup lagi melihat mereka bercanda seolah tidak ada hati yang mereka hancurkan. Air mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Tubuhnya bergetar. Tetapi di tengah tangis itu ada sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan baru yang tumbuh diam-diam. Sebuah dorongan dalam dirinya yang berkata bahwa ia tidak boleh lemah lagi. Ia harus menyelamatkan dirinya. Ia harus menyelamatkan harga dirinya sebagai istri sah yang telah dinikahi namun tidak pernah dinafkahi dengan cinta. Setelah beberapa menit menenangkan diri, Elina berdiri dan pulang dengan hati yang sakit namun lebih yakin pada satu hal. Ia sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Ia sudah memegang bukti kuat. Dan mulai hari itu hidupnya tidak lagi akan sama. Ketika malam tiba dan Mas Rianto pulang dengan wajah lelah yang ia paksakan sebagai lelah kerja, Elina memandangnya lama, bukan dengan tatapan cinta tetapi dengan tatapan seseorang yang sudah mengetahui kebenaran tersembunyi. Dan Mas Rianto yang tidak tahu apa-apa hanya berlalu begitu saja tanpa menyadari bahwa istrinya kini bukan lagi perempuan yang ia remehkan. Karena malam itu, Elina telah menjadi perempuan yang bersiap melawan. Perempuan yang telah menemukan kekuatan untuk menghadapi luka-lukanya. Dan perempuan yang tidak akan membiarkan Mas Rianto dan Naina hidup dengan ketenangan dari hasil pengkhianatan mereka. Malam itu rumah terasa jauh lebih hening daripada biasanya. Bukan hening yang menenangkan tetapi hening yang terasa seperti menahan badai besar di balik pintunya. Elina duduk sendirian di sudut kamar, menatap ponselnya yang kini berisi foto dan video perselingkuhan suaminya. Bukti yang begitu jelas hingga tidak mungkin dibantah oleh siapapun. Ia menggenggam ponsel itu erat-erat sambil mencoba menenangkan napasnya yang sejak tadi tidak stabil. Sementara di luar kamar terdengar suara Mas Rianto sedang mandi sambil bersenandung kecil seolah-olah tidak ada dosa yang baru ia lakukan di pagi harinya. Suara itu justru membuat hati Elina semakin sakit karena bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tega menghancurkan orang yang ia nikahi dan tetap bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Ketika Mas Rianto keluar dari kamar mandi dengan wajah santai, Elina memperhatikan setiap gerak-geriknya. Bagaimana suaminya membuka lemari, memilih kaos favoritnya, lalu merebahkan diri di ranjang seakan hari itu hanyalah hari biasa. Seakan ia tidak baru saja menghabiskan waktu dengan perempuan lain yang bukan istrinya. Elina merasa amarahnya hampir meluap namun ia menahan diri karena ia tahu bukan sekarang waktu yang tepat untuk meledak. Ia ingin strategi yang matang. Ia ingin momen yang tepat. Ia ingin ketika kebenaran diungkap. Mas Rianto tidak punya ruang sedikit pun untuk lari dari kenyataannya. Sepanjang malam Elina hanya berpura-pura tidur sambil mendengarkan napas tenang suaminya yang tertidur pulas. Dan justru suara napas itu membuat Elina makin sadar bahwa dirinya sudah terlalu lama berkorban, terlalu lama memberi kesempatan, terlalu lama memaafkan sesuatu yang bahkan belum pernah diakui oleh pelakunya. Menjelang tengah malam ketika rumah benar-benar sunyi, Elina membuka mata dan duduk perlahan agar tidak membangunkan suaminya. Ia mengambil ponsel dan kembali melihat video pagi itu. Bagaimana Mas Rianto mengusap pipi Naina dengan lembut. Bagaimana mereka saling tersenyum. Dengan kebahagiaan yang tidak pernah ia dapatkan lagi dari suaminya, membuat air mata Elina jatuh tanpa bisa ia tahan karena ia merasa dirinya seperti orang asing dalam hidup suaminya sendiri. Ia bertanya pada dirinya sendiri di mana kesalahannya selama ini. Apakah ia kurang cantik, kurang perhatian, kurang segalanya. Tetapi kemudian ia sadar bahwa pengkhianatan bukanlah akibat dari kekurangan pasangan, melainkan akibat dari ketamakan hati yang tidak tahu cara menjaga komitmen dan kesadaran. Itu membuat Elina mulai melihat dirinya dengan cara berbeda, bukan sebagai perempuan yang kalah, tetapi perempuan yang telah disakiti dan masih berdiri kuat. Ketika pagi menjelang dan matahari memasuki celah jendela, Elina sudah tidak bisa memejamkan mata lagi. Ia bangkit dari tempat tidur sebelum Mas Rianto terbangun dan menyiapkan sarapan seperti biasa. Tetapi kali ini hatinya tidak lagi dipenuhi rasa cemas, melainkan rasa datar yang tiba-tiba muncul setelah seseorang terlalu sering disakiti. Ketika Mas Rianto duduk di meja makan sambil memainkan ponselnya seperti biasa, Elina memperhatikannya dengan tenang. Ia memperhatikan senyum kecil yang muncul di wajah suaminya ketika ada pesan masuk, senyum yang jelas bukan untuknya. Dan pada momen itu Elina tahu satu hal pasti. Ini adalah awal perubahan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Setelah sarapan selesai dan Mas Rianto hendak berangkat kerja, Elina berdiri di depan pintu sambil menatap suaminya tanpa berkata apapun. Dan untuk pertama kalinya tatapan itu membuat Mas Rianto sedikit gelisah, seolah ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak normal. Namun sebelum Mas Rianto sempat bertanya, Elina hanya berkata pelan,
"Hati-hati di jalan, Mas." Dengan suara datar yang tidak menunjukkan emosi apapun. Membuat suaminya semakin bingung tapi ia tetap pergi tanpa menanyakan apapun. Pintu tertutup, suara motor menjauh. Dan saat itulah Elina mengembuskan napas panjang karena hari itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, ia merasa sedikit bebas. Bebas dari kebohongan yang ia pura-pura tidak tahu. Bebas dari rasa takut akan kehilangan. Karena kini ia sadar bahwa yang hilang sebenarnya adalah suaminya sendiri, bukan dirinya. Dan mulai hari itu Elina tahu bahwa dirinya bukan lagi perempuan yang sama seperti sebelumnya. Ia sedang berubah, berkembang, menjadi sosok yang lebih kuat. Dan malam sebelumnya adalah titik awal dari perubahan besar itu. Sejak pagi itu, Elina merasakan ada perubahan dalam dirinya. Perubahan yang tidak ia rencanakan tetapi tumbuh sendiri dari rasa kecewa yang terlalu lama dipendam. Ia menjalani hari seperti biasa, memasak, membersihkan rumah, dan bekerja. Tetapi kini setiap gerakannya lebih tenang, lebih terkontrol. Seolah-olah ia sedang menyusun langkah demi langkah menuju sesuatu yang besar, sesuatu yang akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Sementara itu Mas Rianto mulai menyadari bahwa ada yang berbeda. Dari istrinya, Elina tidak lagi banyak bertanya, tidak lagi meminta kabar, tidak lagi memeriksa apakah suaminya sudah makan atau belum. Ia berhenti melakukan hal-hal yang dulu membuat Mas Rianto selalu merasa dielus-elus. Dan justru perubahan sikap itu membuat Mas Rianto sesekali melirik istrinya dengan rasa tidak nyaman. Meski ia menyembunyikannya dengan sikap sok santai, namun Elina tahu itu hanya kedok kecil, karena laki-laki bersalah biasanya tidak nyaman ketika perempuan yang mereka sakiti mulai diam. Hari itu setelah pulang dari kantor, Elina memutuskan untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia tunda. Ia mengunjungi sahabat lamanya, Dira. Seseorang yang pernah melihat jatuh bangunnya Elina sejak sebelum pernikahan. Tetapi ketika Elina menikah, ia jarang bercerita karena tidak ingin membebani temannya dengan masalah rumah tangga. Namun sekarang ia sadar bahwa ia butuh orang yang bisa memberinya sudut pandang jujur. Ketika Elina tiba di rumah Dira, sahabatnya itu langsung memeluknya erat karena ia bisa merasakan ada sesuatu yang berat di bahu Elina. Dan tanpa menunggu lama Elina menceritakan semuanya. Mulai dari pesan-pesan rahasia, perubahan sikap Mas Rianto, hingga bukti jelas yang ia rekam dengan tangannya sendiri. Dira terdiam cukup lama setelah mendengar semuanya. Lalu ia berkata bahwa Elina terlalu lama menahan diri dan saatnya ia berhenti menaruh rasa kasihan pada seseorang yang tidak menghargai pernikahan mereka. Kata-kata itu menyengat, tetapi justru membuat Elina merasa sadar bahwa selama ini ia memang terlalu takut kehilangan sesuatu yang sebenarnya sudah bukan miliknya lagi. Setelah berbincang lama, Elina merasa pikirannya sedikit lebih jernih. Ia pulang dengan hati yang lebih kuat. Dan saat ia membuka pintu rumah, ia menemukan Mas Rianto duduk di sofa dengan wajah kesal, seolah sedang menunggu jawaban atas pertanyaan yang tidak Elina ketahui. Mas Rianto bertanya dengan nada curiga kenapa Elina pulang larut, pergi kemana, dengan siapa, dan kenapa tidak memberi kabar. Padahal selama ini ialah yang sering pergi tanpa penjelasan. Tetapi kali ini Elina menatapnya dengan tatapan datar tanpa rasa takut, dan ia menjawab sederhana bahwa ia hanya keluar sebentar, tanpa detail apapun. Jawaban itu membuat Mas Rianto kesal karena ia merasa kehilangan kendali. Ia mengulang-ulang pertanyaannya, mencoba memancing emosi Elina, tetapi Elina tetap tenang, semakin tenang melihat suaminya gelisah. Dan momen itu membuat Elina sadar satu hal penting. Ketika seseorang yang bersalah mulai takut kehilangan kontrol, itulah tanda bahwa kebenaran sedang mendekat. Malam itu, Mas Rianto akhirnya diam sendiri, tetapi rasa cemas di wajahnya tidak bisa ia sembunyikan. Ia beberapa kali melihat ponselnya, mungkin menunggu pesan dari Naina, mungkin takut Elina mulai mencurigai sesuatu. Tetapi Elina hanya memperhatikannya dari kejauhan sambil memeluk dirinya sendiri, karena kini ia mulai merasakan hal yang sangat asing dalam hatinya. Sesuatu yang selama bertahun-tahun tidak pernah ia izinkan muncul. Perasaan bahwa ia bisa hidup tanpa laki-laki itu. Perasaan bahwa dirinya berharga. Perasaan bahwa ia bukan perempuan lemah yang perlu dipertahankan seseorang yang bahkan tidak bisa menjaga kesetiaannya sendiri. Malam semakin larut dan suasana rumah sunyi. Tetapi dalam pikiran Elina justru banyak hal bermunculan. Rencana-rencana baru. Langkah-langkah perlahan yang harus ia ambil. Keputusan yang tidak boleh terburu-buru tetapi juga tidak boleh ditunda terlalu lama. Karena semakin lama ia diam, semakin besar luka yang harus ia tanggung. Dan ia tidak ingin lagi hidup dengan luka yang diberikan orang lain.
Ia ingin bangkit dengan kekuatan miliknya sendiri, dan babak itu mulai terasa semakin dekat, semakin nyata, semakin tidak terhindarkan. Ketika ia menatap wajah tidur Mas Rianto malam itu, ia tahu satu hal pasti. Waktu untuk menghadapi segalanya sudah semakin dekat, dan kali ini ia siap. Hari itu berjalan begitu lambat bagi Elina karena sejak pagi pikirannya terus dipenuhi rasa sesak yang menekan dadanya ketika ia menatap ponsel yang tak kunjung menampilkan kabar dari Mas Rianto. Sementara semalam ia sempat melihat pesan masuk dari nomor Naina di ponsel suaminya, namun Mas Rianto buru-buru menghapusnya dan beralasan itu hanya chat pekerjaan. Tetapi Elina tahu tidak ada pekerjaan yang dikirim lewat pesan tengah malam dengan emoji hati, dan sejak pagi Elina duduk di ruang tamu, memandangi pintu seolah menunggu detik-detik kepastian yang sebenarnya ia tahu hanya akan melukai dirinya sendiri. Hingga akhirnya siang hari Mas Rianto pulang dengan wajah kelelahan palsu, menenteng plastik berisi makanan yang sengaja dibeli untuk menutupi jejaknya. Tetapi begitu masuk rumah ia tidak memeluk istrinya melainkan langsung meletakkan bungkus makanan di meja dan duduk di sofa sambil memainkan ponsel dengan gelisah. Dan Elina tahu gelisah itu bukan karena pekerjaan, melainkan takut rahasianya terbongkar. Keberanian Elina akhirnya terkumpul ketika ia berdiri tepat di depan suaminya, dan dengan suara bergetar namun tegas ia bertanya apakah benar Mas Rianto tadi malam bersama Naina, dan pertanyaan itu menghantam udara seperti petir di ruangan sempit rumah mereka, membuat Mas Rianto terdiam beberapa detik sebelum akhirnya ia tertawa kecil sambil berkata bahwa Elina terlalu sensitif, terlalu cemburuan, terlalu banyak menuduh tanpa bukti, padahal bukti-bukti itu sudah menumpuk di hati Elina seperti bara api yang siap menyala kapan saja. Elina akhirnya mengeluarkan satu-satunya bukti yang ia simpan, foto transferan uang dari rekening suaminya ke rekening yang tercantum atas nama Naina, dan begitu foto itu terlihat oleh mata Mas Rianto, ia terdiam, wajahnya berubah pucat, lidahnya keluh. Tetapi bukannya meminta maaf, ia justru marah dan berkata Elina tidak seharusnya membuka rekeningnya tanpa izin. Padahal yang seharusnya ia lakukan adalah menjelaskan atau menyesali. Namun ia malah membalikkan semuanya seolah Elina adalah istri yang selalu mencari masalah. Hati Elina hancur semakin dalam ketika Mas Rianto melontarkan kalimat yang membuat lututnya hampir goyah, yaitu bahwa Elina harus belajar percaya kalau tidak hubungan mereka tidak akan pernah berjalan. Dan di detik itu juga Elina merasa dirinya semakin tidak dianggap, semakin tidak dihargai, semakin tidak dicintai, dan tiba-tiba semua kenangan manis sebelum mereka menikah terasa seperti ilusi kosong yang tidak pernah nyata sejak awal. Begitu sore menjelang, Elina memilih pergi ke kamar tanpa mengatakan apapun, duduk di lantai sambil memeluk lututnya dan menahan tangis yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Sementara di luar pintu Mas Rianto masih berkutat dengan ponselnya seolah sedang memastikan Naina tetap tenang. Dan itulah saat Elina sadar bahwa dirinya sedang perlahan-lahan dilupakan oleh suaminya sendiri. Di titik itu ia mulai mengerti bahwa kesabarannya tidak sedang diuji, tetapi sedang dimanfaatkan. Bahwa kepercayaannya tidak dihargai, melainkan diinjak, dan bahwa cintanya tidak dibalas, melainkan dicurangi. Dengan tangan gemetar Elina menatap dirinya di cermin, melihat mata yang sembab dan wajah yang mulai tampak lelah oleh pengkhianatan. Lalu ia berkata dalam hati bahwa ini adalah momen di mana ia harus memilih untuk bertahan dalam luka atau bersiap mengubah hidupnya. Dan bab ini menjadi awal dari apa yang akan menjadi ketegasan terakhir Elina sebelum semuanya berubah sepenuhnya. Malam itu rumah terasa lebih sunyi daripada biasanya. Hanya suara detik jam yang terdengar pelan namun menusuk, seolah menghitung waktu menuju sesuatu yang tidak bisa lagi dihindari. Dan Elina duduk di ruang keluarga dengan tubuh yang lunglai tetapi pikirannya justru penuh gemuruh, karena setelah kejadian sore tadi, setelah melihat ekspresi Mas Rianto yang lebih memilih membela dirinya daripada menjelaskan tentang uang yang ia kirim kepada Naina, hati Elina seperti dihantam oleh kenyataan pahit yang menampar berkali-kali sehingga ia tidak bisa lagi hanya diam dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Ketika Mas Rianto akhirnya keluar dari kamar mandi sambil mengusap rambutnya yang masih basah, ia tampak terkejut melihat Elina duduk di sana dalam gelap hanya ditemani lampu kecil dari meja sudut. Tetapi ia mencoba bersikap santai dengan bertanya kenapa Elina belum tidur. Meski nada suaranya terdengar kikuk seperti seseorang yang tahu ada kebenaran besar yang akan menyeretnya. Elina mengangkat wajahnya dengan mata yang sudah tidak lagi basah. Bukan karena tidak sedih tetapi karena ia sudah kehabisan air mata. Dan dengan suara yang pelan namun tegas ia mengatakan bahwa malam ini ia ingin mendengar pengakuan langsung dari mulut suaminya tentang siapa sebenarnya Naina di hidupnya. Kenapa ia mengirimkan uang begitu sering?
Dan apa yang membuatnya berani menafkahi perempuan lain sementara istrinya sendiri ditinggalkan dalam ketidakpastian? Dan kata-kata itu membuat Mas Rianto terdiam sangat lama. Terlalu lama hingga Elina mulai merasakan dingin merambati tubuhnya meski udara tidak sedingin itu. Akhirnya, dengan napas berat yang terdengar seperti seseorang yang kalah dalam perang yang ia ciptakan sendiri, Mas Rianto duduk di sofa berseberangan dengan Elina dan mengatakan bahwa ia memang sudah mengenal Naina cukup lama. Lebih lama dari yang Elina kira, bahkan sebelum pernikahan mereka. Dan pengakuan itu membuat dada Elina seperti diremas karena selama ini ia percaya bahwa cinta Mas Rianto hanya untuknya. Tetapi ternyata ada bayangan lain yang tidak pernah ia ketahui. Mas Rianto melanjutkan kata-katanya dengan mengatakan bahwa Naina datang kembali ke hidupnya beberapa bulan terakhir. Menghubungi, mengatakan bahwa ia kesulitan ekonomi, dan Mas Rianto mengaku tidak tega. Entah itu alasan yang jujur atau hanya tameng untuk menutupi hubungan yang lebih dalam, Elina belum tahu, tetapi yang jelas alasan itu tidak cukup untuk menenangkan hatinya, malah membuat luka itu menjalar lebih jauh. Ketika Mas Rianto akhirnya mengatakan bahwa ia memang beberapa kali bertemu Naina untuk membantu, Elina tahu kata membantu yang keluar dari mulut Mas Rianto bukanlah kata sebenarnya. Karena tidak ada lelaki yang membantu diam-diam dengan pertemuan-pertemuan rahasia dan pesan-pesan tengah malam penuh perhatian. Dan Elina tahu karena ia pernah melihat pesan itu, melihat bagaimana Naina memanggil suaminya dengan panggilan yang tidak seharusnya digunakan oleh perempuan manapun terhadap suami orang. Elina menghela napas panjang, menahan gemuruh dalam dadanya sambil menatap Mas Rianto yang mulai menunduk karena tidak sanggup menatap mata istrinya. Lalu ia mengatakan bahwa pengkhianatan bukan hanya soal tubuh, tetapi soal perhatian, soal hati, soal waktu, dan soal nafkah yang seharusnya hanya untuk istri. Sah tetapi justru dialihkan kepada perempuan lain, dan kalimat itu membuat Mas Rianto terdiam semakin dalam, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa dirinya telah melangkah terlalu jauh tanpa bisa kembali. Suasana menjadi tegang, udara seperti membeku, dan Elina untuk pertama kalinya merasakan kekuatan lain di dalam dirinya. Kekuatan yang muncul dari rasa sakit yang sudah terlalu lama ia pendam. Lalu ia mengatakan dengan jelas bahwa malam ini ia ingin mendengar jawaban. Apakah Mas Rianto masih ingin mempertahankan rumah tangga mereka atau apakah ia lebih memilih Naina? Karena ia tidak lagi mau hidup sebagai istri yang dinikahi tetapi perempuan lain yang dinafkahi. Dan kata-kata itu menggema di ruangan yang hening, membuat Mas Rianto terlihat semakin bingung, semakin takut, dan semakin tidak bisa bersembunyi di balik alasan. Ketika akhirnya Mas Rianto berkata, "Aku bingung, aku butuh waktu." Elina tahu jawaban itu sebenarnya sudah menjadi keputusan terselubung, lelaki yang sungguh mencintai tidak akan kebingungan memilih istrinya sendiri. Dan malam itu Elina merasakan hatinya runtuh sekali lagi tetapi di saat yang sama mulai membangun ketegasan yang tidak pernah ia punya sebelumnya. Ketegasan yang akan mengubah seluruh hidupnya dan menghantarkan cerita ini ke arah yang tidak pernah ia bayangkan. Keesokan paginya, suasana rumah terasa jauh lebih berat daripada malam sebelumnya karena setelah pengakuan samar yang keluar dari mulut Mas Rianto, Elina bangun dengan kepala pening namun hati yang justru semakin bulat. Sebab sepanjang malam ia tidak tidur dan justru memutar ulang percakapan mereka berulang kali sambil menyatukan potongan-potongan kebohongan yang selama ini membuatnya ragu. Dan kini semua potongan itu telah menjadi satu gambaran utuh bahwa Mas Rianto bukan hanya terseret hubungan terlarang dengan Naina, tetapi juga tidak pernah mencoba menghentikannya. Dan Elina sadar bahwa mempertahankan rumah tangga seorang diri hanyalah akan membuatnya semakin terluka. Pagi itu Mas Rianto bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Keluar dari kamar sambil menguap dan menyalakan TV seakan malam yang penuh kejujuran pahit itu hanya mimpi buruk yang bisa dilupakan. Tetapi Elina sudah tahu ia tidak bisa lagi membiarkan suaminya memperlakukannya seperti itu. Dan tanpa menunggu momen yang tepat ia langsung berdiri di depan suaminya sambil membawa berkas yang selama ini ia simpan. Berkas yang berisi salinan transfer ke rekening Naina yang jumlahnya cukup besar untuk ukuran nafkah perempuan asing. Ketika mata Mas Rianto menangkap kertas itu, ia terkejut dan mencoba pura-pura tidak tahu. Tetapi Elina memotong semua alasan yang baru hendak keluar dengan suara tegas yang membuat Mas Rianto terdiam. Ia mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan alasan lagi, tidak butuh pengakuan setengah hati, tidak butuh pembelaan yang dibuat tergesa-gesa. Yang ia butuhkan hanyalah kepastian apakah dirinya masih dianggap istri atau hanya sekadar penghalang hubungan suaminya dengan perempuan lain. Mas Rianto terlihat gelisah. Mencoba berdiri dan menghampiri Elina namun perempuan itu mundur selangkah karena ia sudah tidak ingin disentuh oleh tangan yang memeluk perempuan lain.
dan saat itu Mas Rianto mulai meninggikan suara, mengatakan bahwa Elina terlalu melebih-lebihkan, bahwa ia hanya ingin menolong Naina, bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka. Tetapi Elina tahu nada suara tinggi itu bukan pembelaan melainkan ketakutan karena kebohongannya mulai terpojok. Dan ia menjawab dengan suara yang tenang namun menghantam, mengatakan bahwa tidak ada lelaki yang mentransfer uang hampir setiap minggu kepada perempuan yang bukan siapa-siapa. Tidak ada lelaki yang sembunyi-sembunyi bertemu perempuan lain tanpa memberitahu istrinya. Tidak ada lelaki yang menghapus chat tengah malam jika itu benar-benar tidak penting. Wajah Mas Rianto berubah merah, bukan karena marah pada Elina tetapi karena malu pada dirinya sendiri. Dan ia mencoba menyentuh lengan Elina sambil berkata bahwa ia hanya bingung dan terjebak situasi. Tetapi kata-kata itu membuat Elina semakin sakit karena ia sadar suaminya terus-menerus menyalahkan keadaan. Bukan dirinya sendiri yang memilih untuk membuka pintu bagi Naina. Elina akhirnya berkata bahwa dirinya sudah lelah. Bukan hanya lelah dicurangi, tetapi lelah dijadikan pilihan cadangan. Dan ia mengungkapkan satu hal yang selama ini ia tahan, yaitu bahwa seorang suami yang masih mencintai istrinya tidak akan pernah bingung memilih. Dan saat kalimat itu meluncur, Mas Rianto terdiam sangat lama, terlalu lama hingga Elina merasa jawaban itu sudah jelas tanpa perlu diucapkan. Siang itu Elina mengumpulkan beberapa pakaian ke dalam tas. Bukan karena ia ingin pergi selamanya tetapi karena ia butuh menjauh agar pikirannya tidak hancur. Dan keputusan itu membuat Mas Rianto panik, mencoba menahan, mencoba menarik tas itu. Namun Elina menyentakkan tangannya dan mengatakan bahwa ia hanya butuh waktu untuk kembali menjadi dirinya sendiri, bukan perempuan yang diabaikan, dicurangi, dan ditinggalkan dalam kebohongan. Sebelum keluar dari pintu rumah, Elina menatap Mas Rianto terakhir kali dan mengatakan bahwa jika ia terus memilih diam dan tidak bisa melepaskan Naina sepenuhnya, maka ia akan segera merasakan bagaimana rasanya kehilangan istri sah yang selama ini ia remehkan. Dan kalimat itu menghantam Mas Rianto seperti palu besar, membuatnya terdiam tanpa bisa berkata apa-apa selain memandang punggung Elina yang perlahan menghilang di balik pintu. Meninggalkan rumah yang kini terasa kosong. Kosong seperti hatinya sendiri yang baru menyadari bahwa ia sedang dipertaruhkan oleh perempuan yang seharusnya ia jaga. Langkah Elina meninggalkan rumahnya terasa berat, tetapi justru disitulah ia merasakan napasnya mulai kembali teratur, karena setiap langkah menjauh dari Mas Rianto seolah mengeluarkan sedikit demi sedikit beban yang selama ini menindih dadanya. Dan ketika ia tiba di depan rumah orang tuanya, rumah sederhana yang penuh kenangan masa kecil dan aroma masakan ibunya, ia berdiri cukup lama sebelum mengetuk pintu karena ia tidak tahu bagaimana harus menjelaskan bahwa rumah tangga yang selama ini ia perjuangkan kini sedang berada di ujung kehancuran. Begitu pintu dibuka oleh ibunya, wanita itu langsung menatap wajah Elina yang tampak lelah dan matanya yang sembab. Dan tanpa bertanya apapun sang ibu langsung memeluknya seperti tahu bahwa putrinya sedang menahan dunia di pundaknya. Sementara ayah Elina yang duduk di ruang tamu hanya menatap dengan raut penuh tanya namun tidak mendekat karena ia tahu waktunya akan datang setelah Elina tenang. Elina akhirnya duduk di ruang tamu bersama kedua orang tuanya dan setelah beberapa menit hening yang membuat hatinya semakin perih, ia mulai bercerita sedikit demi sedikit. Mulai dari curiganya terhadap chat Naina, transfer-transfer yang ia temukan, hingga pengakuan Mas Rianto yang tidak pernah benar-benar menjawab apapun kecuali menunjukkan kebingungan yang menyakiti hati seorang istri. Dan ibunya mendengarkan dengan mata yang berkaca-kaca sedangkan ayahnya mengepalkan tangan karena tidak ada ayah yang sanggup melihat putrinya disakiti. Seperti itu. Ketika Elina selesai bercerita, ibunya berkata bahwa tidak ada perempuan di dunia ini yang pantas diperlakukan seperti itu, dan bahwa Elina bukanlah istri yang gagal tetapi justru istri yang terlalu sabar hingga suaminya lupa bagaimana menghargai. Sedangkan sang ayah dengan suara berat mengatakan bahwa seorang suami seharusnya menjadi pelindung bagi istrinya, bukan memberikan perlindungan kepada perempuan lain yang bukan haknya, dan bahwa apa yang dilakukan Mas Rianto adalah pelanggaran besar terhadap janji pernikahan yang mereka ucapkan. Mendengar itu semua, Elina menangis bukan karena sedih tetapi karena hatinya dipenuhi kehangatan yang lama tidak ia rasakan. Sebuah kehangatan yang berasal dari orang-orang yang benar-benar mencintainya tanpa syarat. Dan malam itu ia tidur di kamar lamanya. Kamar yang cat dindingnya masih sama seperti dulu dan penuh foto masa kecil yang membuatnya merasa seolah dunia memberinya ruang untuk beristirahat. Namun di balik ketenangannya itu, ponsel Elina bergetar berkali-kali karena panggilan dan pesan dari Mas Rianto yang meminta untuk bicara, mengatakan bahwa ia menyesal membuat Elina pergi, bahwa ia merasa bersalah,
bahwa ia butuh penjelasan. Tetapi Elina tidak menjawab satupun karena ia butuh waktu untuk mengumpulkan hatinya yang hampir hancur. Bukan tergesa-gesa kembali kepada seseorang yang bahkan tadi pagi masih bingung memilih istrinya sendiri. Malam mulai larut ketika Elina berdiri di jendela kamar. Sambil memandangi langit gelap dan lampu jalan yang temaram, lalu ia berbisik pada dirinya sendiri bahwa ini adalah titik di mana ia harus mulai memikirkan masa depannya. Bukan hanya masa depan sebagai istri tetapi masa depan sebagai seorang perempuan yang berhak bahagia tanpa digantung ketidakpastian. Dan ia tahu bahwa perjalanan ini baru dimulai. Perjalanan yang mungkin akan menyakitkan tetapi juga akan menguatkan. Membuatnya siap menghadapi hari-hari berikutnya termasuk menghadapi Mas Rianto. Dan Naina dengan keberanian yang semakin kokoh. Malam itu sebelum tidur, Elina menutup mata sambil berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan lagi menjadi istri yang diperlakukan seperti pilihan cadangan, bahwa ia tidak akan lagi membiarkan dirinya hancur karena cinta yang tidak dijaga, dan bahwa jika Mas Rianto ingin memperbaiki segalanya, maka ia harus membuktikan dengan tindakan bukan kata-kata. Karena waktu di mana Elina menelan semua rasa sakit dalam diam sudah berakhir, dan inilah awal dari dirinya yang baru. Keesokan harinya, meski Elina ingin menghindari segala hal yang berhubungan dengan Mas Rianto, hidup tidak selalu memberi keleluasaan untuk lari. Dan pagi itu ketika ia sedang membantu ibunya menjemur pakaian di halaman, suara motor berhenti tepat di depan pagar. Suara yang begitu ia hafal karena itulah motor yang setiap hari ia dengar pulang pergi selama bertahun-tahun. Dan jantung Elina berdegup kencang seolah tubuhnya mengingat kepedihan yang ia alami dari pemilik suara itu. Lalu saat ia menoleh, ia melihat Mas Rianto berdiri di luar pagar dengan wajah kusut, rambut acak-acakan, mata sembab seolah kurang tidur, dan tatapan yang benar-benar tidak pernah ia lihat sebelumnya. Tatapan seseorang yang sedang kehilangan sesuatu yang berharga. Ibunya langsung berdiri tegak dan menatap Rianto dengan dingin. Sementara ayahnya keluar dari ruang tamu dengan langkah tegas seperti singa yang siap melindungi anaknya. Tetapi Elina mengangkat tangan kecil sebagai tanda bahwa ia yang akan menghadapi ini. Meski hatinya belum sepenuhnya siap, dan ketika ia berjalan mendekati pagar, Rianto memanggil namanya dengan suara parau yang hampir tidak terdengar, meminta waktu sebentar untuk bicara. Namun Elina tetap menjaga jarak karena ingatan tentang malam pengakuan yang menyakitkan itu masih baru, masih tajam, masih menggores setiap bagian dari dirinya. Rianto berkata bahwa ia tidak bisa tidur sejak Elina pergi. Ia merasa rumah begitu kosong. Ia bingung, ia menyesal, ia merasa semua berjalan begitu cepat dan ia tidak pernah berniat membuat istrinya tersakiti. Tetapi Elina hanya menatapnya tanpa emosi. Bukan karena ia tidak merasa apa-apa, tetapi karena ia sudah terlalu sering dikecewakan sehingga kini ia menyembunyikan semua perasaannya di balik ketegasan yang baru ia temukan. Dan ketika Rianto mencoba mendekat, ayah Elina berdiri tepat di belakangnya sebagai pengingat bahwa seorang suami tidak bisa seenaknya menyakiti putrinya lalu datang dengan penyesalan yang tidak jelas. Rianto memohon agar Elina pulang, mengatakan bahwa ia siap memutus komunikasi dengan Naina, siap memperbaiki semuanya, siap menjadi suami yang benar. Namun Elina hanya menggeleng perlahan dan berkata bahwa ia sudah terlalu sering mendengar janji tanpa bukti, dan bahwa permintaan untuk pulang tidak bisa disampaikan dalam keadaan Rianto masih belum bisa menjelaskan sepenuhnya mengapa ia mampu menafkahi perempuan lain sedangkan istrinya sendiri dibiarkan menanggung banyak hal sendirian. Rianto terdiam beberapa saat, lalu akhirnya mengakui bahwa kehadiran Naina memang membuatnya goyah, bahwa ia merasa kasihan, bahwa ia merasa punya tanggung jawab karena pernah dekat di masa lalu. Tetapi kalimat itu justru membuat Elina semakin yakin bahwa yang ia butuhkan sekarang bukan suami yang mudah goyah, melainkan seseorang yang kokoh memegang komitmen. Dan Elina berkata bahwa kasihan bukan alasan untuk menghancurkan rumah tangga. Kasihan bukan alasan untuk mengabaikan istri, kasihan bukan alasan untuk mengalihkan nafkah yang seharusnya untuk keluarga ke perempuan lain. Rianto mulai menangis, sesuatu yang sangat jarang ia lakukan, dan ia berkata bahwa ia takut kehilangan Elina. Tetapi Elina menjawab bahwa rasa takut itu seharusnya datang sebelum ia memilih memberikan perhatian kepada orang lain, bukan setelah semuanya terlambat. Dan meski hatinya ikut bergetar melihat air mata suaminya, Elina tetap berdiri tegak karena ia tahu jika ia lulus sekarang, maka luka itu akan kembali terulang. Setelah lama menunggu jawaban yang jelas, Elina akhirnya berkata bahwa ia tidak bisa pulang sekarang. Ia masih butuh waktu, ia masih butuh ruang.
Dan jika Rianto benar-benar ingin memperbaiki hubungan ini, maka ia harus membuktikan bahwa Naina benar-benar tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya, dan bukan hanya melalui kata-kata tetapi melalui tindakan nyata. Dan Rianto hanya bisa menunduk sambil mengangguk karena ia tahu ia sudah kehilangan kendali atas situasi ini. Sebelum pergi, Rianto berkata bahwa ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan kembali kepercayaan Elina. Tetapi Elina tidak langsung bereaksi dan hanya berdiri diam sampai suara motor suaminya menjauh sedikit demi sedikit, meninggalkan dirinya dengan perasaan campur aduk antara lega dan getir. Lega karena ia akhirnya mengatakan apa yang harus ia katakan. Getir karena cinta yang dulu terasa indah kini harus melewati ujiannya yang paling pahit. Dan ketika Rianto benar-benar menghilang dari pandangan, Elina memejamkan mata sambil menarik napas panjang, menyadari bahwa bab kehidupan yang akan datang mungkin akan lebih rumit, lebih menantang. Tetapi ia siap karena kini ia bukan lagi perempuan yang diam tersakiti, melainkan perempuan yang memilih berdiri untuk dirinya sendiri. Siang itu, ketika Elina sedang duduk di teras rumah orang tuanya sambil menenangkan diri dengan secangkir teh hangat, ponselnya berbunyi dan muncul sebuah notifikasi pesan dari nomor yang tidak ia kenal. Dan saat ia membukanya, dadanya langsung terasa panas karena ternyata itu pesan dari Naina yang dengan nada penuh sindiran mengatakan bahwa ia tahu Elina pergi dari rumah. Mengatakan bahwa seorang istri yang tidak bisa menjaga suami pantas ditinggalkan. Bahkan menuliskan kalimat-kalimat seolah dirinya yang paling berhak atas perhatian Mas Rianto. Dan pesan itu membuat tangan Elina gemetar, tetapi bukan gemetar takut melainkan gemetar karena marah. Marah yang selama ini ia tahan dan kini mulai mencari jalan keluar. Elina menatap pesan-pesan itu lama, mencoba menahan diri untuk tidak membalas. Tetapi ketika pesan berikutnya masuk, pesan yang mengatakan bahwa Mas Rianto mengirim uang bukan karena kasihan tetapi karena cinta lama yang belum padam, Elina tersenyum kecil, bukan karena senang, tetapi karena ia merasa inilah momen di mana ia benar-benar melihat warna asli Naina, dan ia tahu bahwa perempuan seperti ini bukan sekadar pelakor biasa, tetapi seseorang yang ingin merusak rumah tangga orang lain dengan kesombongan seolah ia pemenangnya. Tiba-tiba pintu rumah terbuka dan ibu Elina keluar sambil membawa cucian. Melihat wajah Elina yang berubah dan bertanya ada apa, tetapi Elina hanya menggeleng karena ia tidak mau ibunya ikut panas atas pesan dari seseorang yang tidak bernilai. Jadi ia bangkit dari kursi dan masuk ke kamar, duduk di depan meja rias kecil yang sudah ada sejak ia remaja, menatap wajahnya di cermin. Dan untuk pertama kalinya ia melihat dirinya bukan sebagai istri yang gagal mempertahankan rumah tangga, tetapi sebagai perempuan yang sedang ditempa menjadi lebih kuat. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini karena telepon dari sahabatnya, Rara, yang sudah lama tahu tentang masalah rumah tangganya. Dan Elina menceritakan kejadian barusan dengan suara yang bergetar menahan emosi, membuat Rara langsung meledak marah dan mengatakan bahwa Elina tidak boleh tinggal diam, bahwa Naina harus diberi pelajaran, bahwa perempuan seperti itu tidak boleh dibiarkan menginjak harga diri orang lain sesuka hati. Tetapi Elina hanya menjawab dengan pelan bahwa ia tidak ingin membalas dengan cara yang membuatnya serendah pelakor itu, dan bahwa ia ingin membuktikan sesuatu, bukan kepada Naina, bukan kepada Rianto, tetapi kepada dirinya sendiri. Sore itu Elina duduk lama di meja kamar sambil membuka laptop dan mulai membuat daftar hal-hal yang ingin ia lakukan untuk membangun kembali kehidupannya, mulai dari pekerjaan yang ia tunda, mimpi-mimpi yang ia biarkan mati karena sibuk mengurus rumah, hingga rencana untuk memperkuat dirinya agar tidak lagi mudah goyah hanya karena cinta yang tidak dijaga oleh suaminya. Dan semakin lama ia menulis, semakin jelas bahwa hidup yang ia jalani selama ini terlalu banyak ia korbankan untuk seseorang yang bahkan tidak mampu menghargai kesetiaannya. Sementara itu, tanpa Elina ketahui, Mas Rianto berada di rumah mereka dengan kepala penuh sesal, duduk di ruang tamu sambil memandangi ponselnya yang dipenuhi pesan dari Naina. Pesan yang ia sendiri sudah muak membacanya karena ia mulai melihat bagaimana Naina sebenarnya, betapa perempuan itu memanfaatkan celah emosinya, memelintir rasa kasihan menjadi hubungan yang salah. Dan kini setelah Elina pergi, ia merasa dunia runtuh karena perempuan yang benar-benar ia butuhkan justru yang paling ia sakiti. Rianto mencoba menghubungi Naina untuk mengatakan bahwa semuanya harus selesai, tetapi yang ia dapatkan hanya kemarahan, ancaman, dan kata-kata bahwa ia tidak bisa melepas tanggung jawab begitu saja setelah memberi perhatian selama ini. Dan saat itulah Rianto sadar bahwa ia telah menyerahkan sebagian hidupnya kepada orang yang salah, seseorang yang kini berusaha memegang kendalinya. Malah mulai turun ketika Elina duduk di halaman belakang rumah orang tuanya sambil menikmati angin sejuk.
dan ia memejamkan mata sambil berkata kepada dirinya sendiri bahwa ini adalah awal dari perubahan besar, awal dari perjalanan untuk menemukan kembali harga dirinya, dan bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk suaminya sendiri, merendahkannya lagi. Karena mulai hari ini ia bukan lagi Elina yang diam dan mudah dikhianati, tetapi Elina yang siap bangkit, siap menata hidup, dan siap menghadapi apapun yang datang setelah ini, bahkan jika itu berarti menghadapi Naina secara langsung. Malam itu hujan turun deras membasahi seluruh kota, membuat udara terasa lebih dingin dan menusuk tulang, dan di dalam rumah itu, Clara berdiri terpaku di depan pintu kamarnya sambil menggenggam ponselnya erat karena baru saja menerima pesan dari seseorang yang tak pernah ia duga akan kembali muncul dalam hidupnya, pesan yang hanya berisi satu kalimat. Aku tahu apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Kalimat itu membuat seluruh tubuh Clara bergetar karena selama ini ia berusaha mengubur kejadian pahit yang hampir merenggut hidupnya, kejadian yang menjadi alasan mengapa ia meninggalkan rumah dan tak pernah menoleh kembali, kejadian yang berhubungan dengan Ruki, suami baru ibu kandungnya, yang telah melakukan hal yang tak bisa dimaafkan kepadanya. Ketika ia masuk ke dalam kamar, Andra yang baru selesai mandi langsung menyadari perubahan raut wajah Clara dan mendekat tanpa ragu, bertanya dengan suara pelan namun penuh tekanan, apakah terjadi sesuatu yang membuat Clara terlihat begitu ketakutan. Dan Clara yang awalnya berusaha menahan diri akhirnya menyerahkan ponsel itu kepada Andra sambil memalingkan wajah karena takut melihat reaksinya. Andra membaca pesan itu dan rahangnya langsung mengeras. Sorot matanya berubah tajam karena ia tahu betapa keras perjuangan Clara untuk membangun hidup baru, untuk sembuh dari trauma yang hampir menghancurkannya, dan ia tidak bisa menerima jika ada seseorang yang berniat membuka luka lama yang seharusnya sudah terkubur. Andra memeluk Clara erat. Namun dalam pelukan itu Clara justru semakin gelisah karena ia merasa seakan-akan masa lalunya mendekat. Siap menelannya kembali, membuatnya sulit bernapas dan membuat seluruh keberanian yang selama ini ia kumpulkan perlahan runtuh. Dalam pelukan Andra ia berbisik bahwa ia takut. Takut jika masa lalu itu kembali menghancurkan hidup yang mulai ia bangun. Takut jika kebenaran yang selama ini ia sembunyikan keluar dan menimbulkan masalah baru. Takut jika ibunya akan menderita karena ulah suaminya sendiri. Andra tanpa ragu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, ia akan melindungi Clara, dan ia tidak akan membiarkan siapapun, termasuk orang yang mengirim pesan itu, merusak hidup Clara lagi. Namun di dalam hati kecilnya, Clara tahu bahwa pesan itu bukan ancaman kosong, karena hanya ada satu orang yang tahu apa yang terjadi malam itu selain dirinya dan Ruki, tetangga tua yang sempat melihat Clara berlari keluar rumah dengan wajah penuh air mata. Ketakutan yang selama bertahun-tahun ia tekan tiba-tiba muncul kembali seolah menampar dirinya keras-keras, membuat ia ingin berteriak namun suaranya tertahan di tenggorokan. Andra mencoba menenangkan Clara dengan meyakinkan bahwa mungkin saja itu hanya orang iseng, namun Clara tahu betul bahwa tidak ada yang iseng dengan sebuah rahasia sebesar itu, dan semakin ia memikirkannya, semakin jelas bahwa seseorang sedang mencoba memanfaatkan masa lalunya untuk tujuan yang belum ia pahami. Malam itu mereka duduk berdampingan tanpa tidur, sementara suara hujan menjadi saksi betapa kacau pikiran Clara, dan di tengah kesunyian itu ia akhirnya membuka diri sepenuhnya kepada Andra, menceritakan dengan rinci apa yang benar-benar terjadi pada malam ia pergi dari rumah, sesuatu yang belum pernah ia ceritakan kepada siapapun. Bahkan dirinya sendiri pun masih gemetar ketika mengucapkannya, karena luka itu belum sepenuhnya sembuh. Andra mendengarkan setiap kata dengan tatapan yang dipenuhi amarah dan kasih sayang. Amarah karena seseorang telah menyakiti perempuan yang ia cintai, kasih sayang karena ia ingin menjadi tempat paling aman bagi Clara. Ketika Clara selesai bercerita, ia menangis dalam diam, sementara Andra berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan masa lalu itu mengendalikan hidup mereka lagi, dan pada saat yang sama ia bertekad menemukan siapa pengirim pesan itu sebelum semuanya terlambat. Namun di sudut lain kota, seseorang sedang menatap layar ponselnya sambil tersenyum tipis karena pesan singkat itu hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang perlahan akan menyeret Clara kembali ke kegelapan yang selama ini ia hindari. Dan malam itu, tanpa Clara sadari, babak baru yang jauh lebih berbahaya dalam hidupnya telah dimulai. Pagi itu matahari bersinar terang tetapi hati Clara justru dipenuhi bayangan gelap masa lalunya.
Ia duduk di meja makan sambil memandangi ponsel yang sama sekali tidak berbunyi sejak pesan misterius semalam. Dan suasana semakin membuatnya gelisah karena Andra yang biasanya selalu menenangkan kini justru terlihat sibuk dengan ponselnya seolah sedang menyelidiki sesuatu yang tidak ingin ia ungkapkan terlebih dahulu. Membuat Clara berpikir bahwa apapun yang terjadi semalam bukan hanya menakutkan baginya tetapi juga bagi Andra. Ketika Andra akhirnya duduk di hadapannya, ia mengatakan bahwa ia menemukan sesuatu tentang nomor pengirim pesan itu. Nomor tersebut tidak terdaftar atas nama siapapun tetapi lokasi sinyalnya terlacak berada di daerah dekat rumah lama Clara. Dan hal itu membuat dada Clara langsung mengencang karena hanya sedikit orang di daerah itu yang mengetahui malam kelam yang dialaminya. Tanpa menunggu lebih lama, Clara memutuskan bahwa ia harus kembali ke rumah lamanya. Bukan untuk tinggal tetapi untuk menghadapi masa lalu yang selama ini memburu pikirannya. Andra sempat menahan karena takut sesuatu yang buruk terjadi namun Clara dengan suara yang bergetar mengatakan bahwa ia lelah berlari dan kali ini, ia ingin menyelesaikan semuanya agar hidupnya benar-benar bisa dimulai dari awal. Mereka pun pergi ke tempat itu, sebuah rumah tua yang tak lagi terawat dan menyimpan kenangan pahit yang ingin dilupakannya. Dan ketika Clara berdiri di depan pagar yang berkarat, seluruh tubuhnya gemetar tetapi Andra menggenggam tangannya kuat-kuat, memberi kekuatan agar ia tidak mundur. Saat mereka masuk, Clara merasakan aroma lembab yang familiar. Aroma yang dulu membuatnya ingin muntah karena bercampur dengan rasa takut dan trauma yang susah ia definisikan. Dan di ruang tamu yang remang, ia mendengar suara langkah kaki seseorang yang seolah sudah menunggu kedatangan mereka. Dari balik bayangan muncul seseorang yang tak ia duga sama sekali. Tetangga tua yang dulu melihatnya berlari keluar rumah. Pak Dharma, lelaki yang selama ini hanya dikenal sebagai sosok pendiam tetapi kali ini wajahnya tampak berbeda. Penuh rasa bersalah sekaligus dendam yang aneh. Dan ia mengatakan bahwa ia sengaja mengirim pesan itu karena ia tahu Clara harus tahu sesuatu sebelum semuanya terlambat. Clara yang bingung bertanya apa maksudnya. Dan Pak Dharma dengan suara berat mengungkapkan bahwa malam ketika Clara melarikan diri dalam keadaan hancur, sebenarnya ia mendengar percakapan antara Ruki dan seseorang yang tidak ia kenal. Percakapan yang mengungkap bahwa perilaku Ruki tidak hanya ditujukan kepada Clara tetapi kepada beberapa perempuan lain yang tidak pernah berani melaporkan. Dan lebih buruk lagi, Ruki berencana mencelakai Clara jika ia membuka mulut. Clara terdiam. Dunia seakan berhenti berputar karena ia tidak pernah tahu bahwa ancamannya sebesar itu. Dan rasa takut bercampur marah melonjak naik dalam dadanya hingga membuatnya kesulitan bernapas. Andra yang mendengar hal itu langsung terpancing amarahnya dan mendesak Pak Dharma menjelaskan siapa orang yang bersama Ruki malam itu. Dan Pak Dharma dengan suara pelan mengatakan bahwa orang tersebut adalah seseorang yang dekat dengan keluarga Clara sendiri. Sepupu jauh yang pernah tinggal sementara di rumah mereka beberapa tahun lalu. Seseorang yang Clara ingat sebagai pria yang sering memperhatikan dirinya dengan cara yang tidak nyaman. Namun sebelum mereka sempat memikirkan apa yang harus dilakukan, pintu rumah tua itu tiba-tiba dibanting keras dari luar dan langkah kaki tergesa masuk ke dalam. Clara langsung mengenali suara itu. Ruki. Lelaki itu muncul dengan wajah emosi yang memuncak. Matanya liar seperti binatang yang terpojok. Ia berteriak bahwa Clara seharusnya tidak kembali ke tempat ini dan bahwa masa lalu seharusnya dibiarkan mati karena jika tidak, ia sendiri yang akan memastikan semua orang diam, termasuk Clara dan Pak Dharma. Andra berdiri di depan Clara, melindunginya sambil menantang Ruki untuk melewati dirinya jika ingin menyentuh Clara. Tetapi Ruki yang sudah dikuasai kemarahan justru semakin mendekat dengan langkah berat, membuat suasana rumah tua itu semakin mencekam. Ketika situasi semakin panas, Clara tiba-tiba berdiri dari belakang Andra, menyuruh Ruki berhenti sambil menatapnya dengan mata yang penuh keberanian yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak takut lagi dan jika Ruki berusaha menyakitinya lagi, ia yang akan melawan sampai akhir. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clara merasa bahwa rasa takut yang membelenggunya selama ini mulai runtuh. Ruki tertawa mengejek, menyebut Clara lemah seperti dulu. Tetapi ketika ia melangkah maju untuk menyerang,
Pak Dharma tiba-tiba berdiri dan menahan Ruki dengan tongkat kayunya. Namun Ruki malah mendorong lelaki tua itu hingga terjatuh keras ke lantai, membuat Clara berteriak. Andra yang sudah tidak mampu menahan diri akhirnya melawan Ruki. Keduanya terseret dalam pertarungan sengit di ruang tamu yang penuh debu. Suara benturan dan teriakan memenuhi seluruh ruangan, dan Clara berdiri dengan tubuh gemetar karena takut Andra terluka. Namun dalam satu momen ketika Ruki hampir menjatuhkan Andra, Clara mengambil tongkat yang tergeletak dan tanpa ragu memukul punggung Ruki sekuat tenaga, membuat pria itu terhuyung dan Andra memanfaatkannya untuk melumpuhkan Ruki sepenuhnya. Saat Ruki tersungkur dan tidak lagi bergerak, suara sirene polisi terdengar dari luar. Pak Dharma ternyata sempat menghubungi polisi sebelum mereka datang ke rumah itu. Ketika polisi masuk dan memborgol Ruki yang masih melawan, Clara merasa seluruh beban bertahun-tahun akhirnya runtuh. Ia menangis bukan karena takut, tetapi karena lega bahwa masa gelap itu akhirnya berakhir. Beberapa hari kemudian, Clara memberikan kesaksian lengkap kepada polisi, termasuk kejadian pelecehan yang selama ini ia pendam. Dan kasus Ruki berkembang menjadi lebih besar karena banyak perempuan lain yang akhirnya berani melapor setelah mendengar keberanian Clara. Ibu Clara, Bu Wati, datang menangis meminta maaf karena tidak tahu apa yang dialami putrinya dan merasa bersalah karena memilih suami yang salah. Tetapi Clara memeluk ibunya dan mengatakan bahwa ini bukan salahnya, karena pelaku hanyalah Ruki, bukan dirinya. Dan hubungan ibu dan anak itu mulai pulih perlahan, saling memperbaiki luka masing-masing. Andra selalu berada di sisi Clara, tidak pernah meninggalkan satu langkah pun sejak kejadian itu. Dan suatu sore ketika Clara duduk di tepi sungai yang pernah menjadi tempat ia menenangkan diri, Andra berlutut sambil memegang tangannya, mengatakan bahwa ia ingin menjadi orang yang menemani Clara bukan hanya dalam luka tetapi juga dalam bahagia. Ia melamar Clara dengan cincin sederhana yang penuh makna. Clara menangis, bukan lagi karena sakit tetapi karena kebahagiaan yang begitu besar. Ia menerima lamaran itu dan Andra memeluknya erat sambil berkata bahwa hidup mereka akhirnya bisa dimulai tanpa bayang-bayang masa lalu. Beberapa bulan kemudian mereka menikah dalam acara kecil yang hangat dan penuh cinta, di hadapan orang-orang yang benar-benar peduli. Dan pada saat ia berdiri di pelaminan, Clara merasa bahwa semua luka yang pernah ia rasakan telah mengantarkan dirinya kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang jauh dari kegelapan dan penuh cahaya. Ruki divonis hukuman berat atas semua kejahatannya, dan Clara menjadi salah satu perempuan yang paling berani bersuara, membuka jalan bagi banyak korban lain untuk melawan. Dan akhirnya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Clara bisa tidur dalam damai tanpa mimpi buruk, karena ia tahu satu hal, masa lalunya mungkin meninggalkan luka, tetapi keberaniannya telah mengubah luka itu menjadi kekuatan, dan kini ia melangkah ke masa depan bersama orang yang mencintainya dengan tulus, meninggalkan semua kegelapan untuk selamanya. Dengan begitu, cerita Clara pun selesai, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemenang. Tamat.